Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas dari sana? Terdengar Pak, jelas. Sangat jelas, Jelas ya? Pak. Oke. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi meskipun masih daring, dan informasi dari kampus minggu lalu, awal minggu kemarin, informasinya nanti semester ini full satu semester online ya. Sudah pada dapat kabar belum sebelumnya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Yang kelas-kelas hari sebelumnya ya. Iya, Pak. Oke. Minggu lalu saya sudah dapat beberapa contoh materi dari yang sebelumnya. Ada contoh kuis, nah itu UTS atau UAS. Ada juga contoh video yang di kelas yang oleh Pak siapa lupa saya. Pak Zulhak. Pak Ya, Pak Zulhak. Julhab sebelumnya, sama ada juga video YouTube terkait dengan tugas UAS dari kelas sebelumnya. Meskipun jujur saya belum dapat gambaran secara utuh, tapi paling tidak sudah dapat beberapa masukan gitu kan. Karena kelas itu kan satu semester, cuman kemarin ada beberapa materi yang tersampaikan itu sampai 4 atau 5 pertemuan. Nah, selebihnya saya belum dapat gambaran. Tapi kalau dari ujian dan ininya, dari ujian yang dicontohkan itu mungkin ya bisa menerka-nerka lah ininya. Oke, hari ini 15 orang sudah bergabung. Dari kalau di LMS ini tadi sih sudah harusnya ada 20-an orang. Dan satu menyatakan, ini 26 orang, satu mengajukan izin. Karena ini saya masih nyoba mencari bentuknya, mencari bentuk untuk pola kelasnya, interaksinya seperti apa. Jadi kebetulan hari ini saya siapkan slide. Satu itu seperti yang diminta waktu itu, paling tidak revisit yang sebelumnya telah dibahas. Nanti mungkin akan relatif cepat ya ininya membahasnya, menyampaikannya. Karena kalau dari poin-poin yang disampaikan dari Prodi ke saya itu kan minggu kedua harusnya sudah terkait dengan data. Tapi ketika saya lihat dari kuis-kuis yang sebelumnya kok sepertinya juga sudah tersinggung nih, sudah disinggung sebelumnya gitu kan. Nah, jadi nanti tolong di feedback saja lewat chat, boleh lewat langsung sampaikan juga nggak apa-apa. Misalkan Pak ini belum, sudah Pak ini belum gitu kan. Ketika saya skip ternyata belum, sampaikan saja. Ketika sudah, sampaikan saja juga. Sama minggu lalu dari yang saya tangkap itu kan ada sebelumnya sempat ada yang sudah mau nyoba lab atau mencoba praktikum sendiri gitu kan pakai notebook, tapi belum berhasil menginstalnya karena kondisi hardware-nya ya terkait dengan laptopnya tidak support atau apa. Saya sudah ada beberapa solusi, nanti di akhir mungkin nanti saya tunjukkan. Jadi kalau yang punya laptop atau nggak punya laptop misalkan, atau laptopnya ternyata nggak mendukung, itu bisa mengakses notebook itu, kita bisa belajar Python tanpa harus install di tempat kita. Itu menggunakan Google Colab nanti. Jadi itu bisa belajar menggunakan Python tapi tanpa harus install di tempat kita. Karena kalau install itu kan harus install Python-nya, install Conda-nya, kemudian install notebook-nya. Sebenarnya sih tidak terlalu susah, tapi mungkin ada juga yang mengalami kendala gitu kan. Nah, nanti ada solusi itu. Meskipun hari ini kita belum praktikum ya, belum mencontohkan seperti itu. Nah, selain itu juga karena yang ditargetkan dari kelas ini itu kan bukan semata-mata mahir di Python-nya ya. Karena jujur saya sendiri juga tidak termasuk mahir di Python, masih sedang belajar. Ngambil kelas online juga nih yang terkait dengan data science yang bentar lagi selesai. Nah, selain itu juga ada instrumen lain atau tool lain yang bisa digunakan untuk belajar data mining, yang mana mungkin logikanya tidak perlu ngerti coding sama sekali, tapi yang penting paham logikanya, paham kerangka berpikirnya. Nah, itu nanti juga bisa saya tunjukkan nanti nanti di akhir sebelum kita selesai. Saya harapkan sih nanti sekitar 15-20 menit sebelum sesinya habis itu saya bisa tunjukkan kedua-duanya tadi.
paling tidak nanti kalau ada yang mau penasaran gitu kan atau mau nyoba-nyoba dulu sebelum materinya sampai ke sana sudah eksplorasi dulu gitu. Oke, alhamdulillah hari ini 21 mahasiswa yang telah bergabung online. Semoga makin banyak nanti. Meskipun yang ngisi presensi di LMS jauh lebih banyak. Minggu lalu itu 30-an. 30 lebih kalau tidak salah. Ini sudah 26 tadi. Sebagai informasi juga, saya akan usahakan kelas ini direkam. Jadi makanya ini saya menggunakan Google Meet-nya bukan pakai Gmail, tapi pakai akun saya waktu kuliah dulu. Karena kebetulan akun saya di UI masih bisa digunakan dan itu bisa menggunakan G Suite meskipun mirip tapi nggak sama. Jadi kalau yang dari kampus itu bisa rekam otomatis. Jadi nanti kesimpan di Google Drive saya. Ketika nanti mau diupload atau mau di-share itu bisa. Jadi misalkan nanti mau ditaruh di YouTube untuk bisa diakses setiap saat, karena kan ada kuota YouTube yang khusus gitu kan. Mungkin ada yang tidak sempat hadir tapi ingin mengakses di lewat YouTube nanti bisa. Atau mungkin mau di-share juga di Google Drive juga bisa. Makanya ini saya rekam, meskipun nanti mungkin pas akan saya publish akan ada editing juga ya, misalkan ada yang perlu dipotong atau seperti apa, biar tidak tidak menyalahi terkait dengan privasi masing-masing. Oke, itu kurang lebih yang akan sebagai intro. Jadi yang minggu lalu tidak hadir, ya mungkin kita tidak ada sisi kenalan lagi ya. Cuma nanti supaya semua juga pay attention, nanti mungkin di tengah-tengah kelas diskusinya mungkin kalau minggu lalu saya jemput bola, artinya saya nunggu bola, jadi siapa yang mau berinteraksi langsung masuk gitu kan. Nah, nanti mungkin supaya merata, jadi nanti akan diacak nanti ininya supaya ya sama-sama engage gitu ya, sama-sama pay attention. Karena sayang kan sudah bayar kuliah, belen-belen kuliah tapi ternyata tidak memperhatikan. Oke, kita masuk sebelum kita mulai ada yang mau disampaikan dari saya sebut teman-teman nggak apa-apa ya, karena mungkin lebih ini ya dari teman-teman sekalian kalau ada yang mau disampaikan dulu silakan sebelum kita masuk ke materi. Meskipun materi ini sekali lagi adalah ngulang ya, pengulangan seperti yang minggu lalu diminta supaya refresh lagi gitu kan. Meskipun mungkin cara penyampaian pasti beda dan juga mungkin konten yang disampaikan urutannya tidak sama. Tapi secara umum ya terkait dengan data mining ya itu aja kan. Silakan. Oke, tidak ada? Mungkin langsung aja kali, Pak. Kalau tidak ada kita ya lanjut ke materi ya. Iya. Saya akan share ini. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Terkait dengan konten, mohon maaf nih ada yang sudah saya terjemahkan bahasa Indonesia, ada yang masih bahasa Inggris. Mohon maaf. Tapi insya Allah akan saya jelaskan supaya nanti tidak terlalu merepotkan gitu kan. Dan nanti insya Allah setelah sesi kelas juga akan saya share di LMS. Idealnya nanti ke depannya sebelum mulai kelas akan saya share juga supaya sebelum proses belajar mengajar itu sudah bisa dibaca-baca dulu oleh teman-teman sekalian. Oke, ini kurang lebih ini yang akan kita bahas terkait dengan revisi data mining ini. Jadi ada berapa nih? 8 poin, ya kan 8 poin besar. Dan nanti kalau ada waktu nanti akan nyambung sedikit terkait dengan data gitu kan. Meskipun data juga sebenarnya pengulangan juga. Ya. Jadi minggu lalu di awal kelas saya sempat setelah sesi perkenalan kan sempat saya gali juga tuh waktu itu. Apa sih yang terlintas ketika mendengar kata data mining gitu kan. Nah, waktu itu juga sudah banyak yang menyampaikan
sebagian besar cukup ini cukup apa relevan gitu kan. Nah, cuman mungkin yang akan saya sampaikan kali ini adalah kenapa sih kuliah data mining kan gitu. Kenapa ada mata kuliah data mining? Kalau kemarin kan cuma terkait dengan data mining itu apa? Nah, jadi kita akan bahas kenapa perlu adanya data mining. Kenapa ada data mining gitu. Oke, bagaimana kita ketahui, ya, termasuk saat ini yang kita lakukan. Jadi pertumbuhan data itu sangat besar sekali setiap harinya, setiap detiknya itu sangat besar. Jadi ini data nggak tahu nih tahun 2000 tahun kapan ini? Karena saya tadi ngambil dari internet. Setidaknya ada 60 apa ada 6 miliar orang itu menggunakan gadget meskipun satu orang biasanya lebih dari satu, kadang ada lebih dari dua gitu kan. Tapi di sini dilihat adalah jumlah gadgetnya. Jadi ada sekitar 6 gadget yang aktif seluruh dunia. Yang mana manusia itu saat ini sekitar 7 miliar. Jadi kalau dibandingkan seakan-akan sudah hampir semuanya meskipun belum ya. Tapi poinnya bukan kok cuman sekedar banyaknya yang menggunakan HP, bukan. Tapi yang menggunakan HP tadi itu umumnya semua transaksi data, ya kan? Ketika kita YouTube-an, Facebook-an, kemudian WA, kemudian apa tuh namanya baca berita, itu semuanya adalah data. Baik data yang hanya lewat maupun data yang juga tersimpan, ya kan? Kayak kita misalkan chatting gitu kan ada yang apa cuman datanya lewat aja gitu kan. Tapi sebagian besar tersimpan meskipun itu ada yang di tempat kita, di HP kita, ada juga di komputer kita maupun ada juga di tempat yang lain. Itu gambarannya. Artinya apa? Setiap hari itu sekian paling tidak ada 6 miliar HP yang monitor data gitu kan atau mendownload data. Nah, kemudian jumlah data, ukuran data itu yang sudah terkumpul itu sekitar 40 zettabyte. Ini itu kalau dihitung adalah 43 triliun giga. Wah, ini dengar duit triliun aja udah sangat besar kan, ini 43 triliun giga lagi. Jadi kalau punya hard disk 1 tera berarti perlu 430 miliar hard disk. Nah, kurang lebih itu untuk menyimpannya saja. Itu eh, kemudian juga jumlah transaksi itu. Jadi apa jumlah ini data yang dihasilkan setiap harinya itu kurang lebih sekitar 2,3 triliun gigabyte ya kan setiap harinya. Jadi gigabyte aja ada triliun setiap harinya. Kemudian sebagian perusahaan di Amerika itu paling tidak mereka punya data 100 terabyte. Rata-rata perusahaan di Amerika sudah seperti itu. Di Indonesia juga banyak yang ini cuma sebagai ilustrasi saja bahwa data yang dihasilkan setiap hari itu sangat banyak gitu kan. Kemudian juga apa tuh namanya yang sudah ada sebelumnya juga sangat sangat banyak. Nah, sehingga itu tadi cuma sekedar ininya saja gitu kan, volumenya saja gitu. Sementara kecepatannya nih setiap harinya itu tadi setiap hari tambah yang ukuran sangat besar tadi. Kemudian jaringan juga setiap saat tumbuh gitu kan. Sekarang HP kita mungkin baru kemarin 4G gitu kan. Sebentar lagi sudah mau 5G. Mungkin juga masih banyak yang 3G gitu kan. Tapi sebentar lagi udah mau masuk ke 5G. Di Korea, di Jepang dan sebagian di Cina itu sudah merasakan 5G. Di Amerika baru kota-kota besar dan sedikit. Tapi tadi pertumbuhan data itu sangat ini gitu, sangat cepat. Termasuk ini kalau dulu data itu kan dari komputer dari apa gitu. Kalau sekarang dari sensor-sensor. Ya kan sudah zamannya sekarang itu drone. Ya kan drone itu ada juga yang dia ngirim langsung datanya gitu kan. Kemudian ada juga apa mobil mobil apa tanpa awak gitu kan. Itu juga banyak sensor dan store data dan seterusnya. Intinya sangat banyak sekali data yang ada ini apa namanya di dunia saat ini. Nah, itu kalau dalam satu harinya itu ada sekitar 400 juta tweet di Twitter, 400 juta satu hari, ya kan? Kemudian ini yang cukup ini kan adalah yang cukup mencengangkan adalah dalam satu harinya itu YouTube itu ditonton 4 miliar jam satu hari.
Artinya apa? Kalau ada 4 miliar orang, kurang lebih setiap orangnya itu nonton 1 jam. Ya, mungkin sebagian ini dari teman-teman yang ada di kelas ini, gitu. Ya. Apalagi kalau dapat wifi gratis, gitu kan. Itu mau berlama-lama, ini nggak mikir kuota. Itu menggambarkan banyaknya data. Kalau di Facebook itu ada berapa nih, Pak? 30 miliar konten setiap ini ya, setiap apa bulannya yang di-share. Jadi datanya sebenarnya banyakan ini nih, banyakan apa YouTube nih, ya kan? Oh, maaf tadi ternyata bukan per hari, per bulan, maaf, saya koreksi. Intinya sangat besar sekali. Dan juga HP apa mungkin saat ini juga banyak yang menggunakan ini kan apa smartwatch gitu kan, mau yang Xiaomi, mau yang Apple maupun yang lainnya. Nah, itu kan store data juga tuh ke providernya. Makanya ada yang pamer habis jogging dan apa tuh namanya nunjukin detak jantungnya berapa gitu kan. Dia tadi udah lari berapa jauh dan segala macamnya. Itu karena tadi smartwatch tadi store data ke HP, HP-nya kemudian store data ke providernya. Nah, itu tadi gambaran bahwa saat ini tuh data sudah begitu ininya, begitu besarnya. Gitu. Nah, yang mana data itu tumbuhnya tuh udah melonjak. Yang dulu itu terabyte, sekarang udah petabyte per ininya gitu kan. Nah, dan pengumpulan data juga sama. Kalau dulu itu kan data itu kan orang store gitu ya. Kalau zaman mbah-mbah kita dulu itu kan data itu kan ditulis ya di kertas, kemudian nanti di apa namanya dibukukan kemudian disetorkan. Nah, pergerakannya dulu lambat. Nah, kalau sekarang tidak, tadi masing-masing sensor mengirimkan data, kemudian masing-masing device juga mengirimkan data gitu kan. Artinya sehingga pertumbuhannya sangat sangat besar. Dan sumber data juga sekarang sangat melimpah. Kalau dulu itu data itu orang tahunya web. Zaman saya awal-awal kuliah dulu tuh baru pertama kali lahirnya web itu ya tuh orang tahunya buka web. Dan dulu belum mikirin lihat ada video segala macam. Jadi bisa akses web aja udah seneng gitu. Ada apa baru lahirnya Yahoo dulu sebelum ada Google, sebelum ada Gmail, sebelum ada Facebook. Nah, cuman kalau sekarang sumber datanya udah melimpah ya. Dari web juga sudah makin banyak, ya kan? Kemudian juga ada e-commerce. Siapa yang nggak kenal e-commerce yang minggu lalu kita bahas, ya kan? Terkait dengan bagaimana mereka menggunakan data mining. Kemudian juga sama dari sisi ilmu pengetahuan atau sains juga apa mengalami pertumbuhan data yang cukup cepat gitu kan. Kalau dulu orang apa ngefoto itu kan harus pakai kamera dan orangnya pinter dan kameranya juga mahal, mengoperasikannya susah. Kalau sekarang drone bisa ngambil foto, ya kan, kemudian HP bisa ngambil foto, bisa ngambil video dan segala macam. Jadi dari sisi sains juga cukup banyak. Dan masyarakat juga sama nih. Kalau dulu orang bisa nulis berita itu kalau dia punya website sendiri atau punya ini apa tuh namanya, punya kantor berita gitu kan. Kalau sekarang nggak semua orang bisa bikin status, bisa bikin tulisan, sehingga makanya sekarang namanya adalah zamannya netizen gitu kan. Jadi citizen dunia internet gitu. Atau apa tuh namanya eh, warga negara internet, warga internet gitu ya. Nah, sehingga manusia itu tenggelam dalam data, tapi masih haus untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena begitu banyaknya data tadi, apa yang bisa diambil dari data yang sebanyak itu tadi gitu. Sementara apa menurut ini nih, jadi kebutuhan itu adalah inti dari setiap penemuan. Jadi adanya penemuan itu bermula dari adanya kebutuhan. Sehingga lahirlah data mining. Karena tadi ada kebutuhan untuk memanfaatkan itu tadi, memanfaatkan data yang tadi harusnya ada manfaatnya gitu kan. Nah, ini kurang lebih ininya evolusi teknologinya database, ya kan. Jadi dulu itu tadi data itu dulu ditulis dengan cara manual. Zaman-zaman komputer itu dulu Excel aja belum ada. Jadi adanya itu ada apa itu namanya WS Pro segala macam, ada Lotus. Ya, sekarang mungkin bagi teman-teman asing tuh Lotus itu apa. Lotus tuh dulu aplikasi Excel yang lebih populer sebelum ada Excel, punyanya IBM zaman dulu. Ya. Kemudian tahun 70-an ada apa mulai adanya relational database yang waktu itu diantaranya apa pionernya adalah si Oracle gitu kan. Kemudian habis itu tumbuh lagi relational database, tumbuh dan seterusnya, sehingga dulu belum kepikiran data mining. Kenapa? Karena datanya juga belum banyak dan teknologi untuk mengolah datanya juga belum 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 matang waktu itu. Dulu komputer waktu saya kuliah aja tuh harddisk 10 giga itu udah hebat.
Itu udah untuk beli komputer seharga apa dapat harga 10 giga itu dulu dua ribu dolar. Jadi kalau sekarang berarti berapa tuh? 30 juta. Itu tahun 2000 itu. Ya. Sementara sekarang 5 juta aja udah dapat laptop gitu kan. Dan harddisknya bisa 1 tera gitu. Padahal dulu 10 giga. Nah, jadi pertumbuhannya begitu ini, begitu apa namanya, begitu cepat. Ya, mungkin teman-teman ingat apa Moore's Law ya kan. Nah, oke. Itu tadi kurang lebih apa itu data mining. Terus, nah ini oh, tadi kenapa? Sekarang apa itu data mining? Jadi waktu itu udah kita singgung. Dan data mining itu adalah ini. Bahasanya tuh banyak. Ada knowledge discovery gitu kan. Kemudian ada juga data dredging, ada information harvesting, ada business intelligence. Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya. Kemudian ada juga KDD gitu kan. Knowledge discovery in database dan seterusnya. Tapi intinya adalah mengekstrak pola atau pengetahuan yang menarik. Ya kalau nggak menarik apa yang diekstrak gitu kan. Buang-buang energi. Tapi data sebelumnya itu untuk mengetahuinya itu nggak sepele, nggak mudah gitu kan. Yang sebelumnya itu tidak diketahui dan berpotensi untuk berdaya guna dari jumlah data yang sangat besar. Ya kayak yang sempat disinggung di minggu lalu itu kan bagaimana Walmart itu bisa mengetahui apa yang akan dibutuhkan orang ketika terjadi badai gitu kan. Itu dan itu dulunya nggak kepikiran gitu. Tapi ketika pas sudah punya data, coba digali ternyata dapat pattern seperti itu. Nah, tapi tidak semua analitik atau query itu layak disebut dengan data mining, ya kan? Jadi cuman query manggil data biasa itu ya bukan data mining. Ya. Oke. Jadi data mining itu idenya ada data, baik itu database maupun data-data yang lain, ya kan? Kemudian dikumpul apa dilakukan proses data cleansing atau data cleaning dan juga diintegrasikan dengan data-data yang lain, masukkan ke data warehouse yang ini harusnya sudah dibahas pada kelas sebelumnya. Ya kan, kemudian dilakukan apa itu namanya tugas-tugas yang relevan, baik itu misalkan memilih data yang mau diolah, kemudian menggabungkan data dan segala macamnya, kemudian dilanjutkan dengan proses data mining. Dari data mining tadi kemudian didapatkan pola, ya kan, kemarin contohnya adalah pola orang berbelanja, nyarinya apa tuh namanya pas lagi Harbolnas misalkan, nyarinya diskonan atau dia nyari apa gitu kan, nah, itu dia membaca pola. Nah, dari pola yang dibaca tadi kemudian dapat pengetahuan. Apakah sudah selesai belum? Pengetahuan ini tadi kemudian difeedbackkan lagi ke data, sehingga datanya diperkaya. Ketika diperkaya, diolah lagi, sehingga makin lama makin kaya analitiknya, sehingga makin lama makin pintar. Sistemnya makin pintar, orangnya makin tergantung. Nah, ini contoh kalau yang apa proses yang dilakukan ketika data mining dari web gitu ya. Jadi datanya itu dibersihkan, kemudian diintegrasikan dari banyak sumber gitu kan. Kemudian datanya dimasukkan ke data warehouse atau digudangkan gitu. Kemudian membuat konstruksi data cube. Data cube itu gini. Jadi kalau apa data itu kan kalau kita pernah karena apa kalau kita lihat di Excel itu kan datanya kan datar ya, flat. Di database juga sama, flat juga. Nah, kalau di cube itu dia bisa dibuat ininya, buat apa tuh namanya perhitungan atau agregat dari masing-masing ukuran. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa tingkat 3 gitu kan, kemudian apa tuh namanya laki-laki atau perempuan, kemudian tinggal di mana, itu kan ada 3 data paling tidak tadi semester apa tinggal 3, kemudian laki-laki tinggal di daerah mana misalkan. Nah, kalau di data yang datar itu jumlah misalkan dia berapa kali masuk, dia nilainya berapa, atau kemudian dia apa tuh namanya dia saudaranya berapa, itu kan hanya ada di masing-masing data. Satu data yang informasinya banyak tadi ini apa tuh namanya datanya datar. Nah, tapi kalau di cube itu bisa dibuat total dari masing-masing apa tuh namanya parameter itu tadi. Nah, mungkin waktu pas data data warehousing dulu sempat disinggung itu. Ini data cube itu penting kalau kita belajar BI. Tapi kalau data mining tidak terlalu.
Nah, kemudian habis itu dilakukan pemilihan data untuk yang di mining apa, data yang mana, ya. Maaf nih karena banyak yang baru masuk, jadi ini kekurangannya kalau menggunakan ini apa, menggunakan Google Meet, nggak bisa langsung diberikan akses. Nah, kemudian setelah dilakukan pemilihan data yang untuk diolah, kayak kemarin, yang contohnya waktu yang di mana, di Walmart itu adalah data orang belanja ketika waktu badai gitu. Sebelum badai, pas badai dan setelah badai di area yang terkena badai. Nah, itu dia dipilih nih data yang akan di mining itu apa. Kemudian dilakukan proses data mining. Setelah itu kemudian disajikan. Nah, setelah disajikan ya dimanfaatkan dan juga disimpan sebagai pengetahuan. Nah, kemudian itu nanti menjadi feedback untuk proses selanjutnya. Ini contohnya. Nah, eh, yang disampaikan tadi kurang lebih juga seperti ini. Ada data, ya, banyak sumbernya. Itu biasanya dilakukan oleh di admin. Kemudian di preproses, yaitu dilakukan pembersihan, diintegrasikan, ya kan, kemudian dimasukkan ke data warehouse, kemudian dieksplorasi, ya kan, secara statistiknya seperti apa sih, kemudian dibuat reporting. Jadi ini eksplorasi ini cuma sekedar untuk dapat feeling kira-kira informasi apa yang bisa digali. Nah, ketika setelah itu kemudian dilakukan data mining. Jadi kalau misalkan datanya kok laki-laki semua gitu kan, kan nggak mungkin nanti di data miningnya untuk bagaimana potensi perempuan untuk belanja apa gitu kan. Karena datanya ternyata tidak tidak balance gitu, apa tidak normal, tidak distribusinya tidak normal. Contohnya itu proses itu dilakukan di pas data eksplorasi tadi. Nah, ketika sudah dilakukan data mining dan ada insight-nya, ada apa pattern atau pola yang ditangkap, tadi kemudian disajikan. Sehingga bisa dilakukan sebagai panduan untuk mengambil keputusan. Ini biasanya penting untuk top management. Nah, contoh lain data mining itu di dunia kesehatan, ya. Apalagi sekarang ya, karena kita belajar di kelas seperti ini karena masalah kesehatan. Nah, itu biasanya untuk ini nih memperkirakan orang itu sakit apa gitu kan. Kemudian ini kira-kira HIV atau enggak, ini kira-kira COVID atau enggak. Nah, itu data mining juga. Data miningnya dari data yang sudah terkumpul sebelumnya. Sehingga kenapa sih sekarang orang tahu bahwa COVID itu disebarkan dari itu tadi apa tuh namanya, dari droplet gitu kan. Waktu itu kan begitu. Nah, itu dari data mining. Kenapa? Karena sebelumnya yang apa yang sudah terkena itu di wawancara, kemudian datanya terkumpul, kemudian dianalisis gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian juga termasuk clustering. Nah, mungkin kita gara-gara COVID ini jadi ini kan, kita jadi sangat lekat dengan istilah cluster gitu kan. Cluster kesehatan. Jadi, oh itu cluster apa tuh namanya? Cluster rumah sakit. Jadi dia terkena COVID gara-gara di rumah sakit, atau dia cluster apa kantor gitu kan, kekantoran atau cluster apa. Itu menggambarkan ininya, apa tuh namanya? Orang yang apa istilahnya, orang-orang yang terkena COVID tapi berdekatan dengan dia karena proses interaksi yang ada di sana. Nah, itu nanti diantaranya, meskipun kita nanti nggak belajar khusus untuk kesehatan, tapi sebagai contoh. Nah, oke. Terus kemudian apa aja sih yang bisa di mining atau ditambang? Nah, ini masih masih bahasa Inggris sebelum saya ini kan. Jadi intinya yang bisa di mining itu datanya itu apa? Ya semua data. Mau data yang legacy itu data yang zaman jadul, ya kan? Bahkan ada itu apa, data mining itu membaca ini apa, tulisan tangan, ya kan, baca skrip atau baca artefak itu juga melakukan pakai data mining. Kenapa? Karena para ahli susah membacanya seperti apa gitu kan. Tapi karena punya data, banyak data, bisa dibaca polanya sehingga nanti bisa diterjemahkan oleh sistem. Jadi intinya data apa saja itu bisa diolah, ya kan. Kemudian habis itu pengetahuan apa yang mau digali gitu kan. Jadi harus ada ininya nih, apakah dia untuk deskriptif atau prediktif. Nanti akan kita bahas apa. Dan harusnya juga sudah sempat kesinggung sebelumnya. Nah, kemudian nanti terkait dengan tekniknya seperti apa, kemudian aplikasi yang digunakannya. Jadi contohnya untuk dunia retail kemarin yang kalau belanja di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, kenapa kok ditawarin ini gitu kan? Kenapa nggak ditawarin yang lain? Ya itu. Kemudian di telekomunikasi, kenapa dikit-dikit ditawarin paketmu habis kan, ditawarin paket ini. Nah, itu dari data mining. Kemudian terkait dengan bank,
tiba-tiba ada yang nawarin mengambil kredit gitu kan. Meskipun sebagian besar yang nawarin adalah apa namanya penipu lewat SMS gitu. Nah, yang paling ini adalah yang paling terkenal dulu data mining itu diantaranya adalah terkait dengan fraud detection. Jadi apa tuh namanya mendeteksi orang ini kira-kira akan apa tuh namanya akan kabur nggak kalau dia dikasih kredit. Kira-kira bisa bayar kredit atau enggak gitu. Itu dan segala dan lain-lain. Termasuk juga harga saham dan macam-macam. Jadi pola apa yang bisa di ini bisa di apa tuh namanya eh bisa di mining itu apa saja? Ya tadi apapun itu gitu kan. Nah, kemudian yang bisa diolah di macam-macam. Jadi data sensor juga bisa. Kemudian tadi apa tuh namanya data yang sifatnya time series, kemudian data gambar, ya kan? Makanya kalau sekarang kita buka HP nggak perlu lagi kan apa password itu kan baca apa wajah kita langsung bisa kebuka. Atau kita pas googling nyari apa gitu kan, ya disajikan oleh Google langsung potongan video di tengah-tengah yang kita cari gitu. Itu bisa juga di mining. Kemudian juga terkait dengan gambar gitu. Ya tadi pengenalan wajah. Bahkan kalau di Cina itu cukup ini gitu kan, cukup advance. Orang jalan aja udah langsung bisa dibaca nih. Ini umurnya berapa, laki-laki atau perempuan. Dia kira punya punya apa tuh namanya masalah atau enggak. Kemudian dia punya kredit punya utang berapa gitu kan. Masih ada kredit macet atau enggak, itu langsung bisa di ini. Dan banyak lagi. Teks juga sama. Nah, kalau dulu apa tuh namanya membaca buku itu kalau ada buku yang banyak ininya halamannya kira-kira isinya apa itu susah untuk membacanya. Sekarang dengan data mining kita langsung bisa dapat polanya nih. Oh ini buku tentang horor. Ini buku tentang apa tuh namanya eh tentang petualangan. Ini buku tentang apa bisa diekstrak oleh sistem dengan data mining. Termasuk juga ini nih apa tuh namanya Twitter dan lain-lainnya, gitu kan. Jadi mungkin udah pernah dengar trend analisis di Twitter dan lain-lain. Jadi hampir segala jenis data bisa di apa tuh namanya di mining. Nah, kemudian teknologinya apa? Ya tadi ada data warehousing, ya kan? Kemudian ada data teknologi yang tadi ada OLAP, online identity processing dan lainnya. Ini sekilas saja. Paling tidak intinya banyak sekali. Jadi untuk bisa data mining itu sebenarnya perlu melibatkan banyak hal gitu kan. Kemudian juga perlu apa tuh namanya melakukan karakterisasi dan seterusnya. Nah, data mining juga diantaranya untuk membaca korelasi gitu kan. Jadi yang menarik itu di Amerika itu gini, orang kalau beli diapers atau beli popok, laki-laki beli popok itu biasanya dia beli bir juga gitu. Ternyata ketika dibeli digali ternyata tadi itu biasanya belinya pas hari Jumat menjelang akhir pekan gitu kan. Jadi mungkin istrinya pesan untuk belikan pokok ya, karena dia mampir ke supermarket atau minimarket sekalian beli minuman dan lain-lainnya. Atau yang kemarin misalkan orang biasanya kalau beli beli apa tuh namanya minyak goreng dia juga akan beli telur dan seterusnya. Itu terkait dengan asosiasi dan banyak lagi atau nanti terkait dengan karena ini sifatnya pengulangan. Nah, bisa juga untuk klasifikasi, ya kan untuk labeling juga bisa juga. Jadi kalau kalau labeling itu kira-kira orang ini apa tuh namanya kuat bayar atau kuat bayar kredit atau enggak gitu kan. Kemudian dia bisa bayar sampai berapa. Kemudian kira-kira kalau kalau orang NEM-nya sekian masuk universitas dengan jurusan ini, kira-kira nanti dia akan lulus atau enggak. Kalau lulus kira-kira IP-nya berapa. Perlu berapa tahun atau berapa semester. Itu bisa diprediksi. Kemudian bisa juga untuk ini nih, untuk apa tuh namanya, untuk memutuskan apakah ini kira-kira positif atau negatif. Gitu. Misalkan kalau misalkan ngetes HIV misalkan, dia positif atau negatif itu bisa juga pakai menggunakan ini data mining. Hanya ininya nanti. Kredit card juga sama. Nah, kemudian data mining itu kan ada apa ya itu namanya? Ada ini ya, ada tiga kelompok besar ya, ada supervised, unsupervised,
kemudian juga reinforcement gitu kan. Jadi kalau supervise itu artinya sudah ada contoh data labelnya. Jadi contohnya tadi kalau kredit macet gitu kan, artinya sudah pernah punya data orang yang kredit lancar dan kredit macet. Kemudian ada data customernya, sehingga ketika ada calon customer baru itu dibaca profilnya mirip mirip enggak apa dibandingkan dengan yang sebelumnya nih. Nah, sehingga nanti bisa dibaca oh ini kemungkinan macet ini enggak kan kayak gitu. Itu kalau supervise. Kalau unsupervised itu untuk contohnya adalah clustering. Karena nggak ada ininya ukuran yang mau dijadikan sebagai bahwa dia itu satu pola enggak. Nah, itu unsupervised. Kalau reinforcement yaitu gabungan dari itu tadi. Jadi awalnya itu unsupervised, kemudian hasilnya tadi karena karena bisa terbentuk klasternya, klaster tadi kemudian dipahami oh nih klaster ini adalah klaster orang yang tajir, kemudian royal misalkan. Dan tajir, pelit, miskin, royal, miskin, pelit, misalkan kayak gitu. Sehingga dia bisa dibikin apa itu namanya labeling. Awalnya nggak dilabelin, awalnya cuman dibaca polanya. Itu dari clustering. Ketika hasilnya kok itu sudah memberikan apa insight, itu menyebabkan bisa apa itu namanya membuat label yang sebelumnya nggak ada pada data tadi, sehingga datanya lebih kaya. Seperti yang tadi disinggung di awal tadi, ketika sudah sampai knowledge balik lagi ke bawah, sehingga datanya makin makin lebih lebih lengkap. Oke, metodenya banyak sekali ya. Ini cuma sekilas dan seterusnya nanti macam-macam. Graph mining juga bisa. Jadi apa membaca pola hubungan antara orang gitu kan. Jadi ini dekat dengan si A, ya kemudian dekat dengan si ini. Kalau apa graph mining ini atau termasuk yang network itu seperti di Facebook. Kenapa kita disarankan untuk kenalan dengan si A atau berteman dengan si A itu pakai graph membaca polanya, pola hubungan eh, antar user. Ini evolusinya kita skip. Nah, ini data mining itu skopnya cukup banyak ya. Jadi harus ada bisa digunakan untuk machine learning, untuk bikin aplikasi, kan? Di dalamnya itu juga perlu membangun algoritma atau apa ya algoritma. Kemudian bisa menyajikan dalam bentuk visualisasi. Kemudian juga didukung oleh teknologi database yang mumpuni. Zaman dulu membaca data 100 giga aja mungkin berhari-hari gitu. Sekarang membaca 100 tera mungkin hitungan menit. Itu ya karena teknologi database-nya. Zaman dulu apa datanya awalnya ditulis manual gitu kan, kemudian kalaupun di komputer juga aksesnya apa sangat lambat. Karena dulu hard disk-nya juga masih lambat. Apalagi dulu sebelum ada hard disk itu adanya pakai disket ya. Kapasitasnya sangat kecil sekali. Kalau mau ada data banyak mengumpulkan juga susah. Nah, kemudian juga terkait dengan statistik juga sudah makin advance gitu kan. Jadi data mining itu melibatkan banyak hal ini tadi. Jadi machine learning, kemudian pattern recognition, statistik dan seterusnya. Jadi sangat apa ya istilah yang sangat luas cakupannya. Ininya datanya sangat sangat besar, ya kan? Dimensinya juga sangat tinggi, ya kan? Kompleksitas datanya juga sangat tinggi juga. Ya kalau zaman dulu data itu teks gitu kan, maksudnya bukan teks sih, langsung dalam bentuk huruf, dalam bentuk kolom-kolom. Nah kalau sekarang kan nggak, datanya itu ada ini suara, ada video, kemudian ada gambar, ada kemudian sensor, ada streaming dan segala macamnya. Jadi datanya makin kompleks dan softwarenya juga makin ini gitu, makin apa tuh namanya, makin mature juga. Makanya ada apa bisa lahirnya data mining sekarang itu ya karena memang segalanya sudah mendukung. Nah, yang jadi masalah itu diantaranya adalah kalau untuk di data mining itu klasifikasinya. Jadi algoritmanya juga cukup ini ya, cukup apa tuh namanya? Ini kok maaf ini. Oh iya. Jadi ini contoh penggunaan data mining. Ya kalau di web zaman dulu banget itu nge-ranking halaman gitu kan. Jadi kalau ngelihat halaman yang web yang lama itu kan ada ini ada apa counternya gitu kan. Sudah berapa orang yang masuk hari sekarang, berapa orang yang online. Kemudian dia seberapa populer segala macam. Itu kalau pakai
kayak apa tuh namanya, WordPress dan lain-lainnya itu udah otomatis ada. Ya, supaya apa nanti dapat dapat ini dapat insight dari situ. Kemudian juga bisa kolaboratif analisis. Ya kayak sekarang nih kita kan kolaborasi nih, ya kan. Meskipun ini ya, ini bukan data mining ya. Kalau kolaboratif analisis, nah nanti nanti yang bisa kita lakukan tuh, yang tadi sempat saya singgung, kita membuat analitik dengan data mining menggunakan misalkan menggunakan apa Python yang tadi dari contohnya notebook, tapi bisa dilakukan oleh dua atau tiga orang atau dua atau lebih dalam waktu bersamaan pada data yang sama. Nah, termasuk ya kalau yang sekarang sering teman-teman lakukan mungkin ya itu pakai Google Sheet gitu ya, apa Google Drive gitu, akses data bareng-bareng. Ya. Dan banyak lagi lah ininya penggunaannya. Nah, oke masalahnya, jadi banyak masalah yang di ini. Karena ini masalah baru, jadi data mining ini masih apa ya, masih terus tumbuh. Ya, jadi istilahnya masih relatif baru gitu kan. Artinya baru itu terhadap kehidupan manusianya gitu. Karena tadi masih ya baru 20-an tahun, 30-an tahun, jadi masih belum terlalu mature. Jadi metodologi dan ini juga masih masih tumbuh, ya kan. Kemudian tadi juga interdisciplinary eval, jadi banyak disiplin ilmu yang terkait. Jadi untuk data mining perlu belajar matematika, ya kan. Kemudian juga perlu belajar coding, meskipun nggak harus coding gitu kan. Tapi ini harus dapat. Kemudian juga terkait dengan interaksi dan interaksinya juga jadi masalah. Gitu. Jadi ketika mau mining kita berinteraksi dengan datanya. Kemudian juga apa tuh namanya? Karena kalau melakukan apa ya istilahnya penggalian istilahnya melakukan mining itu kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita langsung nembak ke sana nggak bisa. Kita apa ya istilahnya bereksplorasi. Nah, bereksplorasi kan perlu interaksi kan. Nah, karena datanya banyak dan perlu berinteraksi tadi, sehingga juga nggak ini nggak apa tuh namanya nggak mudah. Gitu. Itu yang termasuk tantangan besar di data mining. Tapi ya di teknologi terus tumbuh ya, jadi makin hari makin makin mudah. Berikutnya terkait dengan efisiensi juga. Jadi kalau datanya terlalu besar, kemudian kita mau melakukan data mining, efisien nggak gitu kan? Dan juga scalable. Kayak tadi datanya besar nih sekian, misalkan ada sekian petabyte gitu, mau dianalisis, tapi punya resource-nya nggak, efisien nggak gitu kan? Itu juga menjadi isu di data mining. Kemudian juga terkait dengan pola ngolah datanya nih, karena beda data, beda cara ngolahnya. Ngolah data suara beda dengan ngolah data video, beda dengan ngolah data apa database gitu kan, yang sudah relational database. Beda ngolah data yang Excel, beda ngolah yang CSV dan seterusnya. Jadi datanya tadi sangat-sangat ini, jadi sehingga untuk menghandle-nya itu juga menjadi tantangan sendiri. Yang lebih-lebih adalah jaringan. Semakin banyak data dan data tadi ditransaksikan lewat jaringan, diolah lewat jaringan, artinya perlu juga jaringan yang kuat, yang mendukung. Zaman dulu nggak bisa, nggak, jadi kalau seandainya 20 tahun yang lalu ada Tokopedia, ada Bukalapak, pasti nggak bisa hidup juga. Karena dulu belum ada HP, ya kan? Kalaupun ada HP, dulu belum bisa internetan. Kalaupun dulu ada internet, belum bisa secepat sekarang, karena dulu belum ada, eh, apa itu namanya, 4G, belum ada juga ini, apa itu namanya, fiber optik dan seterusnya. Sudah ada sih fiber optik, tapi belum belum apa banyak dipakai. Nah, contohnya seperti itu. Oke, itu sekilas review terkait dengan data mining. Nah, sebelum kita lanjut ke materi apa review apa istilahnya pengulangan lagi, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Silakan teman-teman sekalian. Pak, nanti materi yang Bapak barusan presentasi itu di-share di Google di kelas apa Di di LMS, LMS nggak? di share, seperti yang tadi saya janjikan. Oke. Dan justru nanti rencana saya sebelum kelas, ketika memungkinkan, saya sudah share dulu. Oke, baik. Banyak supaya apa bisa dibaca-baca dulu. Jadi ketika itu yang saya alami sendiri juga gitu ketika di kuliah termasuk pas S2 kemarin di UI. Kalau dosennya udah memberi duluan kan kita bisa ini dulu, meskipun nggak baca detail, bisa apa sih
Punya gambaran. nyapu gitu paling tidak ada gambaran seperti ini. Sehingga sebelum masuk kelas sudah ada, kalau ada yang penasaran dia bisa ini kan, gitu kan, bisa tanyakan. Jadi sebelum kelas sudah punya bayang nanti mau nanyakan ini, nanyakan itu, sehingga lebih 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 apa? Lebih hidup kelasnya. Cuman ya tadi karena ini saya baru ngambu kelas ini kali ini dan juga belum paham betul tentang pola yang cocok untuk teman-teman semuanya, sehingga saya perlu menyesuaikan diri apakah materinya seberapa banyak, kemudian cara penyampaiannya seperti apa dan seterusnya. Jadi itu nanti silakan berikan feedback sehingga oh ini terlalu banyak nih, terlalu cepat, terlalu sedikit, atau terlalu apa, sampaikan aja. Atau perlu apa tuh namanya, apa yang ditambahkan nanti bisa. Jadi untuk materi nanti diupload supaya bisa dibaca lagi oleh teman-teman. Dan saya juga nggak bilang bahwa semua yang di slide saya sajikan hari ini akan masuk di ujian nanti. Nggak mesti juga. Kenapa? Karena ini kan mainly pengulangan ya. Karena penekanan yang di sekarang ini kan bukan ngapalin teori, tapi paham dan bisa mempraktekkan gitu kan, dengan skala yang sesuai lah. Gitu. Silakan kalau ada yang mau di ini, yang mau di by the way ya oke, ini karena tadi saya bilang akan coba ditanya secara acak biar ini ya. Ini by the way sudah ini belum semuanya sudah pernah ini belum nyoba install Python atau notebook, karena yang paling mudah mungkin menggunakan notebook atau tool yang lain. Coba nih si Widya Aris. Oke nih Savitri dan jawab sudah. Nah, Widya Aris, coba sudah pernah belum nih? Kok nggak ada suaranya nih? Kalau Rosi Sri Fitrianingsih sudah pernah belum nih? Sekedar explore atau apa? Belum, Pak. Belum pernah. Belum. Tapi ada ini ya, ada perangkat laptop yang atau komputer yang di rumah yang bisa digunakan ya? Ada. Cuma belum download itu. Ya. Belum pernah nyoba? Atau pernah nyoba tapi belum berhasil? Belum pernah nyoba sih. Oh, oke. Ya karena mungkin waktu itu belum ada kebutuhan ya. Jadi belum ada kebutuhan. Ngapain juga buang-buang waktu untuk ini dulu gitu ya. Iya. Memang informasi dari yang sebelumnya kan ada satu kelas sudah sampai notebook, itu pun belum sampai nyoba-nyoba gitu kan. Belum sampai ekspor banyak. Ada juga yang belum. Oke, terima kasih. Ini tadi yang mau permisi masuk kerja silakan. Maaf nih karena nggak bisa fokus baca teks sama baca chat sama ini. Kalau dari saya menyampaikan materi tadi, meskipun ini tadi pengulangan, itu apa ya? Gimana? Terlalu cepat atau suaranya nggak jelas atau apa? Coba si Nuraidah Sani. Ini untuk memastikan bahwa Iya Pak, kenapa? Maaf Pak, sinyalnya putus-putus ini, suaranya nggak jelas. Oke, kalau suara sampean malah jelas nih. Nggak, tadi pas saya nyampaikan itu ritmenya terlalu cepat, terlalu lambat, atau mungkin suaranya terlalu rendah, atau pengulangan terlalu banyak. Sudah jelas Pak penjelasannya, tapi sinyalnya aja Pak yang kurang stabil. Oke, asal jangan ini ya, nanti ngikutin kelas online jangan di atas tower ya, seperti yang di mana Sulawesi Bahaya waktu itu itu malah Pak. ini. Wah ya, alhamdulillah di Tangerang nggak perlu kayak gitulah. Itu cukup yang di luar Jawa. Oke, kalau yang tadi sempat
sudah sempat di ini, sempat di apa kita review tadi. Sebagian itu sudah, saya yakin sudah harusnya sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya ya, kelas data mining sebelumnya. Nah, kurang lebih yang apa ya, pengulangan atau yang justru mungkin malah yang ini aja, kebanyakan yang ulang atau mungkin ada juga yang belum disinggung. Coba Mas Fauzan Firly. Ya, Pak. Nah, dari yang tadi di apa slide yang tadi dipaparkan itu eh, apa ya sebenarnya irisan dengan yang dulu telah dibahas di kelas sebelumnya, mungkin kelasnya Pak Julhak ya, atau yang dosen yang lain itu Ya. sudah gambaran itu tadi udah ini atau belum? Sudah tersampaikan belum sebelumnya? Kayaknya sih ya cuma dikit doang sih, sedikit. Jadi yang terempat-terempat sedikit aja gitu ya? Iya. Oke. Yang terempat sedikit atau waktu itu yang ketangkap sedikit? Iya, tangkap juga sedikit. Bisa jadi. Oke. Nggak apa-apa. Ini kita justru untuk menangkap kondisinya seperti apa. Gitu. Iya. Oke. Kalau terlalu cepat, tolong sampaikan aja ya. Kadang saya merasa juga ngomongnya terlalu cepat gitu kan. Dan pas saya cek lagi ternyata kadang juga suaranya tidak jelas. Jadi saya khawatir karena ini kita jarak jauh, makin nggak jelas gitu kan suaranya kan, kasihan. Oke. Kita lanjut. Jadi sebenarnya ini harusnya di materi yang barusan saya paparkan tadi itu harusnya minggu lalu. Tapi karena minggu lalu waktu itu seperti saya sampaikan informasinya itu last minute ke saya, jadi tidak cukup persiapan waktu itu. Sehingga waktu minggu lalu lebih banyak perkenalan dan flashback. Oke, kalau nggak ada, kita coba ini masuk ke yang satunya lagi. Dengan data ini juga masih istilahnya masih kebanyakan, ini belum saya sempurnakan. Nanti sekelas-kelas saja. Nanti mungkin sekitar jam 9.30 paling tidak kita akan share yang itu, yang saya bilang tadi, yang saya janjikan tadi, bahwa kalaupun laptopnya nggak support atau belum berani nyoba di laptop untuk install di laptop tapi mau nyoba gitu kan, tadi kan saya sampaikan ada solusinya. Nah, nanti akan saya sampaikan paling sekitar jam 9.30 nanti. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih. Ya. Ini maaf nih, ini sebagian belum saya terjemahkan lagi dan belum saya rapikan ini. Oke, kita lanjut terkait dengan data. Jadi karena data mining itu tidak lepas dari data, makanya kita harus paham betul karakter dari masing-masing data. Nah, jadi bermula dari data sebagai objek, ya kan, dan juga atribut dan tipe-tipenya. Jadi jenis-jenis data itu atau tipe-tipenya itu macam-macam ya kan. Ada yang record, ya kan. Recordnya itu ada yang relasional atau saling berhubungan. Ada juga sifatnya dalam format matrix. Ada juga dalam bentuk tabel, tapi tabelnya bukan tabel datar, tapi tabel cross table, ya kan. Ada juga yang mungkin yang pivot, ada juga teks dokumen kayak buku, ya kan. Atau mungkin laporan nanti kalian, laporan skripsi. Makanya kenapa sekarang orang bisa sistem kita bisa ngecek skripsi ini plagiat atau enggak gitu kan. Seberapa besar tingkat plagiarismenya itu bisa dicek. Nah, itu karena recordnya dalam bentuk teks gitu kan. Dan juga dalam bentuk vektor, ya kan, arah. Kemudian lain-lain. Ada juga dalam bentuk graf, ya kan. Grafnya itu bisa dalam bentuk peta dunia, bisa juga dalam bentuk
apa tuh namanya, social network gitu kan. Jadi si A temannya si B temannya si C dan seterusnya dengan nanti bisa dipetakan. Nah, ini seperti yang dipakai tadi untuk clustering COVID terkait dengan siapa ngenain apa dan seterusnya. Kemudian juga ada data apa yang sifatnya order atau urutan gitu. Jadi kalau kayak video itu kan berurutan. Data menit 0, menit 1, menit 2, menit 3 itu kan urutan. Ya. Tapi dia beda dengan meski beda dengan urutannya ini, urutannya halaman buku. Kemudian juga tanggal itu juga urutan dan seterusnya. Kemudian juga data spasial. Jadi kalau kita kemana-mana sekarang ada di Google Map gitu kan, itu karena ada data spasial. Data spasial itu bukan hanya sekedar ada jalan lurus, ada jalan belok kiri, belok kanan, enggak, tapi naik turunnya. Makanya yang tadi di awal orang jogging pakai smartwatch bisa disimpulkan dia totalnya tuh naik berapa meter, apa keseluruhan tuh naik berapa meter, turun berapa meter gitu kan, sehingga bisa dihitung kira-kira penggunaan apa kalori yang dibakarnya berapa. Karena ada data spasial tadi dan lain-lain. Nah, data itu punya karakteristik, sehingga dari karakteristik dan strukturnya tadi kita bisa olah. Ya ada dimensionnya, dan ada resolusi, ada distribusi dan lain-lainnya. Jadi akan kita simpulkan sekilas nanti ya. Karena ada mungkin pernah dengar normal distribution, itu terkait dengan distribusi. Sehingga ketika tahu bahwa datanya ini distribusinya normal, pola analitiknya bisa dilakukan dengan cara seperti apa. Nah, data set atau data. Jadi ingat bedakan ya, data set, database dengan data itu beda. Meskipun mereka saling berhubungan. Database itu untuk menyimpan, mengelola. Ya kan, data set itu ya datanya. Ya kan? Nah, jadi data set itu merupakan apa ya? Gabungan dari banyak banyak data objek. Nah, contohnya tadi ada data penjualan, data customer, data kesehatan, ya kan? Kemudian data macam-macam. Nah, kadang data itu tadi juga kadang disebut sebagai sampel, ya kan? Kadang disebut sebagai instance, tergantung bidangnya ya. Kadang juga disebut sebagai data point, kadang disebut sebagai objek, kadang disebut sebagai tuples. Nah, jadi kalau orang di machine learning kalau nggak salah lebih sering menggunakan tuples. Tapi kalau kalau orang yang biasa biasa apa tuh namanya, biasa dengan apa menggunakan relational database ya lebih ke dataset gitu. Nah, data itu dijelaskan dengan atribut-atributnya. Kayak tadi misalkan customer itu kan banyak atribut. Customer ID, ya kan? Kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian umurnya dan seterusnya. Itu atributnya. Itu udah dibahas di kelas sebelumnya pasti, selain di kelas data mining, di kelas terkait dengan informatika juga pasti sudah dibahas. Ya. Kalau database itu kan dulu ada row, ada kolom gitu kan. Ya, sehingga itu adalah kolom itu adalah atribut, row-nya adalah objek. Nah, jadi atribut tadi bisa juga disebut sebagai dimension, features, variable dan lain. Nah, kemudian atribut tadi itu kan kayak misalkan tadi data customer ID itu dia tipenya apa? Apakah dia nominal, binary, numerik, ya kan, dan seterusnya. Numerik yang kuantitatif ataupun interval atau yang rasio. Nah, ini udah saya kira udah dibahas di sebelumnya. Jadi ininya apa? Data itu perlu dibaca karakternya. Karakternya tadi dia tipenya apa, ya kan? Kemudian kalaupun numerik juga nanti perlu dibaca lagi kan, apakah seperti apa. Jadi saya yakin sebelumnya telah dibahas juga terkait dengan nominal itu seperti apa sih. Jadi nominal itu adalah kategorikal biasanya. Contohnya warna rambut ada hitam, putih, ya kan, ada yang pirang, ada abu-abu. Itu kan nggak bisa dibilang bahwa yang pirang itu 2 kali daripada yang putih, nggak bisa, ya kan. Jadi antara keduanya itu dia ininya sama, itu nggak bisa dibilang yang ini lebih tinggi atau lebih banyak atau apa, nggak bisa. Status pernikahan, ya kan, pekerjaan itu termasuk yang nominal.
Ada juga binary. Binary itu bisa juga terkait dengan status pernikahan sih. Tapi status pernikahan kalau di Indonesia lebih ya. Pernah menikah, menikah dan seterusnya. Nah, tapi kalau seandainya cuma dibikin dua menikah dan tidak, ya itu bisa juga termasuk binary. Ya kan? Atau mungkin status ini apa tuh namanya mahasiswa. Tapi kalau status mahasiswa lebih sih. Jadi bukan hanya aktif lulus, sama nanti juga ada yang apa tuh namanya cuti segala macamnya. Tapi contohnya adalah jenis kelamin kalau binary itu, ya kan? Laki-laki perempuan. Oh, tapi kan ada juga yang transgender itu nggak normal. Makanya nggak termasuk dengan pola yang ditangkap. Termasuk juga lulus nggak lulus, ya kan? Berhasil nggak berhasil dan macam-macam. Nah, ada juga yang binary tapi nggak simetrik, ya kan? Jadi binary pun ada dua macam ya, ada yang simetris, ada yang enggak. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama pentingnya. Dia levelnya sama gitu. Dari sisi ininya. Tidak yang satu menjadi lebih penting daripada yang lain, tidak. Tapi kalau yang asimetrik contohnya adalah itu COVID. Ketika dites itu kan apa hasilnya, positif atau negatif? Positif dan negatif itu punya implikasi yang berbeda. Jadi nggak sama gitu, dengan yang laki-laki dan perempuan tadi. Itu juga dengan terkait dengan HIV dan lainnya. Jadi dalam dunia medis itu dia juga positif negatif yang dipakai. Tapi negatif itu levelnya tidak sama dengan positif, gitu. Ya kalau sekarang nih, misalkan orang lebih berharap negatif COVID gitu kan, atau negatif HIV. Tapi kalau pas lagi orang yang berkeluarga kemudian tes apa tuh namanya kandungan, tes kehamilan, umumnya mengharapkan positif gitu. Nah, jadi ada yang diharapkan positif, ada yang diharapkan negatif, tergantung kasusnya. Nah, makanya dia tidak mempunyai tingkat kepentingan yang sama. Itu kalau yang apa binary asimetrik. Memang cuma dua, tapi keduanya tadi itu levelnya tidak sama. Gitu. Implikasinya tidak sama. Ada juga terkait dengan ordinal, ya kan? Memiliki urutan tapi tidak menggambarkan pelipatan. Jadi ukuran kecil, sedang, besar. Jadi yang sedang itu bukan berarti dua kali lipat daripada yang kecil, nah, itu kan sudah. Atau biasa, pintar, pintar sekali, gitu. Itu kan juga cuman apa tuh namanya urutan tapi tidak menggambarkan pelipatan. Nah, kemudian ada juga apa tuh namanya quantity integer, ya kan? Yang ini bisa dijumlah, bisa disum, ya kan, bisa dirata-ratakan dan seterusnya. Kemudian ada juga interval, ada juga rasio. Nah, interval itu contohnya suhu ya. Suhu 1 derajat ke apa tuh namanya 5 derajat itu interval dia, bukan berarti kelipatan. Jadi kalau misalkan ini S-nya berapa derajat ini? S-nya ini minus 10 derajat. Itu bukan berarti dia 5 kali lebih dingin daripada yang minus 2 derajat, tidak. Itu dia hanya interval saja. Menggambarkan bahwa yang minus 10 itu lebih dingin daripada minus 2. Tapi tidak menggambarkan bahwa yang minus 10 itu lebih dingin 5 kali lipat, dinginnya itu 5 kali lipat daripada yang minus 2 tadi, tidak. Itu interval. Ada juga nanti terkait dengan rasio. Meter misalkan 5 meter itu ya 5 kali dari 1 meter. Kenapa? Karena ketika 5 meter tadi dipotong-potong itu bisa ada apa tuh namanya 5 1 meteran. Ada juga yang discrete, ya kan? Ada juga yang continuous. Ya kan? Continuous tadi contohnya suhu itu kan. Suhu itu kan oh ini kan 30 derajat ya, bukan yang 30 derajat, 30,001 30,1 itu dihitung. Sementara kalau discrete itu ini apa tuh namanya ya discrete. Ya, kayak angka integer itu discrete. Kemudian 1, 2, 3 atau kode pos itu termasuk yang. Nah, oke. Jadi kalau data mining nggak lepas dari ini ya, statistik sebenarnya. Cuman sebelumnya pasti sudah sempat disinggung, dan apalagi di kelas-kelas sebelumnya kan ada kelas matematika juga. Jadi nanti statistiknya itu juga nggak semua dipelajari kan, sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan? Jadi lebih untuk memahami karakter datanya tadi, sehingga bisa didapatkan arah yang lebih tepat kemana sih analisisnya gitu kan, di bidang apa, ke arah mana. Nah ini contohnya. Ini ketika data simetris, ya kan, ini nggak simetris yang kiri dan kanan. Ini apa tuh namanya
skew secara positif, skew itu apa ya? Miring ya. Ini skew secara negatif. Kenapa? Karena miringnya di sisi kiri. Kiri ini kan kalau seandainya kan apa sumbu kiri kan di apa sumbu negatif kan di kiri. Jadi ini kalau ini menjadi skew positif, ini sebenarnya skew negatif. Ini asimetris. Biasanya seperti ini disebut dengan normal distribution. Kalau tahu karakternya datanya seperti ini, sehingga nanti analisisnya itu bisa diambil. Termasuk pas mau bikin modeling, mau bikin nanti apa itu namanya machine learningnya atau mau bikin prediksinya itu ditentukan dari pemahaman terkait dengan karakter datanya tadi. Karena data yang seperti ini tidak bisa dibikin analisis seperti yang datanya seperti ini. Nah, nanti seperti apa itu nanti akan kita temukan dengan berjalannya waktu. Kalau cukup waktunya. Nah, ini juga terkait dengan menyajikan datanya nih. Apakah dia apa lebih banyak nempel ke ini mana gitu kan ke apa itu namanya sisi apa. Ini pola penyajikan. Ini terkait dengan distribusi. Ini bahwa 99,9% itu ada di range ini sampai dengan segini dan seterusnya. Ini untuk mengetahui ketika dia mengambil sampel itu idealnya seberapa sih gitu kan. Itu karena memahami karakter data tadi. Nah, pemahaman karakter data diantaranya juga adalah data ini berkorelasi positif atau tidak. Kalau korelasi positif itu artinya apa? X-nya makin besar, yang Y-nya juga makin besar. Itu korelasi positif. Kalau korelasi negatif itu adalah X-nya makin besar, Y-nya makin kecil. Nah, itu contohnya seperti itu. Sekali lagi ini cuman apa sebagai intro kan. Jadi ketika nanti membuat analisis itu nggak sia-sia gitu. Contohnya gini, orang kalau yang misalkan ini bukan berarti stereotip ya misalkan. Orang yang misalkan kaya itu biasanya pengeluarannya juga banyak nah, gitu. Orang yang itu juga royal gitu. Apa itu namanya suka belanja misalkan. Itu korelasi positif. Artinya apa? Ketika menganalisis terkait dengan perilaku, itu cukup diambil salah satunya aja, nggak usah dua-duanya. Kenapa? Karena ketika dia ke arah sana, yang ini juga ke arah sana. Jadi nggak usah dua-duanya diambil. Nah, kalau negatif, mungkin juga seperti itu, nggak usah dua-duanya diambil, tapi kesimpulannya dibalik gitu kan. Nah itu ketika bisa memahami adanya korelasi atau tidak. Karena kalau enggak nanti semua diukur nih penghasilan, pengeluaran, kemudian apa namanya gaji, kemudian apa dan seterusnya. Terlalu banyak data yang diolah, memperberat proses dan juga bisa jadi apa namanya memperlambat proses dan hasilnya juga mungkin nggak apa namanya nggak tepat. Kenapa? Karena dua-duanya per karakternya mirip. Ketika dua-duanya dipakai sehingga karakter tadi memperkuat dua kali sehingga ketika bikin machine learning atau bikin modelingnya atau bikin apa model prediksinya jadi ini karakter yang sebenarnya bisa diwakili salah satu tadi pola perhitungannya tangkap berlipat gitu kan sehingga prediksinya bisa jadi tidak tepat. Nah, apakah datanya tadi berkorelasi atau tidak? Kalau ini tadi kan berkorelasi positif ataupun negatif. Nah kalau ini itu ternyata nggak ada korelasinya. Artinya apa? Nggak peduli sini apa X-nya makin tinggi, Y-nya juga nggak ada yang jadi ada yang X-nya tinggi, Y-nya rendah. Ada juga yang X-nya rendah, Y-nya tinggi misalkan. Ini artinya antara X sama Y itu tidak punya korelasi. Yang ini juga nggak punya nih. Kenapa? Ini terus sudah makin jauh juga di sini-sini aja. Begitu juga sebaliknya nih. Gitu kan. Jadi di sininya terus, di sininya makin jauh. Jadi apa istilahnya ya? Ketika ke sana, jadi sini makin jauh, X-nya tuh apa Y-nya tuh ada yang tinggi, ada yang sangat rendah. Kalau sini nggak, X-nya makin tinggi, Y-nya tuh nggak pernah melewati nilai tertentu dan nggak pernah kurang dari nilai tertentu. Artinya apa? Ini antara X sama Y tidak punya korelasi. Nah, kemudian yang menarik di antaranya adalah data visualisasi. Nah, ini mungkin yang lagi tren ya. Dan ini memang adalah bagian daripada data science. Jadi sekarang orang kalau membaca kayak gini udah mudah nih. Oh ternyata trennya grafiknya masih meninggi nih. Ini belum ada apa itu namanya gelombang satunya itu belum selesai gitu kan, misalkan untuk seluruh dunia. Dan rata-rata per harinya 300.000 nih sedunia dan per harinya. Yang paling banyak di mana nih? Oh ternyata di Amerika juga di Noel, di Indonesia seperti apa dan seterusnya. Ini dari visualisasi data. Jadi ketika sudah
sudah dapat gambaran seperti ini tadi, kemudian bisa bisa apa data mining selanjutnya itu bisa diarahkan kemana gitu, fokuskan kemana. Nah ini termasuk juga menyajikan datanya tadi, yang tadi apa terkait dengan clustering misalkan. Oh ini ternyata yang virus yang ada di Indonesia ini sama dengan yang dari Eropa, bukan sama dengan yang dari Cina nih. Ininya nih variannya, tipenya gitu kan. Sehingga bisa dipetakan, oh ini satu klaster dan seterusnya. Atau ini adalah yang A, B itu adalah mutasi dari A, C itu mutasi dari B. Artinya ya kalau sudah dapat seperti ini bisa diperkirakan asal usulnya dari mana. Itu bagian daripada seninya data mining. Dan termasuk clustering orangnya, orangnya terkena dari mana, dan mengenai siapa gitu kan. Itu juga terkait dengan visualisasi data. Ya. Kenapa data divisualisasikan? Ya karena dengan divisualisasikan lebih mudah untuk dapat insight-nya gitu. Kayak tadi, yang kalau kita lihat katakanlah belum disajikan seperti ini ya, baru disajikan yang seperti ini tadi, ini aja udah dapat insight-nya nih bahwa tidak ada korelasi, ya kan? Kemudian bahwa ini terdistribusi normal atau tidak, dan seterusnya. Bahwa di sini misalkan di sini adalah terkait dengan apa tuh namanya, apa ya contohnya? Ya nanti deh contoh kasusnya. Jadi dengan melihat gambar seperti ini orang sudah bisa apa ya punya kesimpulan awal gitu. Sehingga terdorong untuk melakukan analisis lebih dalam dengan data mining tadi. Itu the power of visualisasi gitu. Nah, dari visualisasi bisa dibaca polanya kayak tadi, ya kan pola penyebarannya seperti apa dan seterusnya. Pola tingkat yang keparahannya di mana itu juga bisa didapatkan. Nah, ini menyajikan data yang banyak dimensinya dalam satu tempat, tapi ini sebenarnya ini satu data dengan perspektif yang berbeda. Ini kan longitude, latitude, depth-nya, kemudian apa itu namanya? validator satu dan seterusnya. Jadi ini jadi kalau data di dunia data mining itu tidak hanya satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi, banyak sekali. Bisa sampai ribuan dimensi. Nah, polanya menyajikan itu tadi jadi hal yang sangat penting. Oke, ini contoh-contoh yang di ini kan. Mungkin untuk data segitu dulu. Nah, ini masih terkait dengan visualisasi contohnya. Terkait dengan berita saja, ukuran ini menggambarkan lebih banyak dibahas atau lebih banyak dibaca atau lebih banyak ditulis gitu kan. Itu terkait dengan apa itu namanya bagaimana visualisasi tadi itu bisa memberikan kesimpulan terhadap suatu hal yang sedang diteliti atau sedang dianalisis. Ya, udah mau selesai, tanggung sekalian deh. Nanti akan saya ini kan, saya taruh di LMS. Nah, untuk mengukur bahwa dia tadi mirip atau enggak segala macam atau nih apa tuh namanya dia lebih trending atau tidak, ini tidak kalah trending dan seterusnya, itu perlu ada ukuran. Ukurannya itu diantaranya adalah similarities dan dissimilarities. Kemiripan dan ketidakmiripan. Ini nanti sangat terasa ketika pas lagi mau clustering nih. Clustering itu yang tidak mirip dijauhkan, yang mirip dikumpulkan. Gitu. Ya kan? Dan itu nanti ada ukurannya. Ini saya nggak bahas apa rumusnya. Mungkin di kelas sebelumnya pernah dibahas seperti ini nih. Jadi si Jim ini lebih mirip Jack atau Mary nih dari sisi kemungkinan dia apa tuh namanya sakit atau enggaknya gitu kan. Nah, untuk mengukurnya macam-macam. Kalau yang dulu yang sederhana, diantaranya pakai ini nih. Kalau matrix nih kan sangat sederhana ya. Jadi antara X1 sama X3 itu jaraknya berapa? Itu apakah 1, 2, 3? Apakah 1, 2? Apakah seperti ini diambil Pitagorasnya? Nah, itu macam-macam. Nah, kalau Euclidean itu pakai Pitagoras. Jadi sini sama sini kemudian diambil ininya nih, garis miringnya. Ya kan? Contohnya misalkan X1 sama X2. 1 sama X2. Ke sini 2, ke sini 3. Ya kan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar dari 13. Ya kan? Kalau 16 itu kan 4. Kalau apa itu namanya 9 itu kan 3. Makanya dia di antara 3 dan 4. Nah, dan lebih dekat ke 16-nya kan, makanya dia 3,6.
Ini artinya apa? Kalau pakai Euclidean jarak yang diambil adalah jarak ininya nih, jarak garis lurusnya di sini. Tapi wah itu kan yang ideal belum tentu juga. Kalau kita mau ke misalkan mau pergi pakai Google Map, kalau ngukurin jaraknya pakai Euclidean itu nanti apa radius radius absolut dong. Rasa dekat gitu kan, padahal jalannya muter-muter. Ya kan? Atau misalkan kita mau ini nih, wah ini kan Tangerang itu kan identik apa terkenal dengan Sungai Cisadaninya ya. Mungkin dia cuma ada di seberang, jadi jaraknya mungkin cuma 500 meter, tapi terpisah kali Cisadani. Nah, jaraknya kan nggak bisa sekedar ditarik dari lurusnya kan, tapi harus dicari sampai ketemu jembatan dan jembatan tadi. Jadi dari titik yang awal nyari jalan yang ketemu jembatan, jembatan tadi ke titik yang akhirnya. Seperti itu. Itu pakai cara apa? Nah, ini kita nggak bahas teorinya. Nah, itu ada Manhattan yang Euclidean tadi kita sudah bahas, ada juga supremum ya, dan lain-lainnya. Kalau Manhattan itu seperti orang, jadi gini kan namanya Manhattan. Manhattan itu kota di Amerika ya, di pusat bisnis yang ada gambar apa foto jembatan yang sangat ikonik itu. Nah, kalau Manhattan itu gini, kalau misalnya dari X1 ke X2 kan jalan dari sini ke sini. Kenapa? Karena di sini ada bangunan. Makanya dihitungnya adalah ke sini dan ke sini. X sama Y-nya di jumlah. Makanya dari satu ke dua berapa nih? Kursor Bapak Jumlah. nggak kelihatan. Maaf. Oh, nggak kelihatan? Iya, Oh kursor. ya, ya Makanya nanti ini aja deh. Bapak ini nggak klik yang mana gitu, saya masih. Oh, maaf, maaf. Mouse, Saya, karena saya pakai mouse tapi nggak ini. Sorry, sorry. Saya pakai ini deh, pakai pointer. Kelihatan? iya, kalau pointernya ini kelihatan. Tadi Ya, nggak maaf. kelihatan, Bapak nunjuk yang mana, saya nggak tahu mau Ya, jawab. karena saya ngelihat itu mas saya. Ya, ini pentingnya dipimpin ya, karena saya merasa kelihatan karena di sini. Oke, jadi gini. Oke, mungkin saya kasih nggak pakai pointer, pakai ini aja deh, pakai pen. Jadi ini misalkan ini kan X1 nih, ya kan? Poinnya adalah di 1,2 kan? Yang X2 di sini. Iya, Ini dia 3,5. Kesininya kan nggak mungkin dihitung di sini sini baru ke sana kan nggak kan, tapi yang dihitung adalah dari sini X1, ke sini. X2, baru Ya, X3. ya ini ke sini berapa nih, 1 2 ya kan, Mm-mm. ini 1 2 3, makanya kalau pakai Manhattan itu adalah 5 dari X1 ke X2. Tapi kalau pakai Euclidean tadi ini ya kan, garis lurusnya ini maksudnya 3,61. Tapi kalau pakai Supremum dia pokoknya gini aja nih, maksimal yang paling banyak mana nih, ini 2 sini 3, yang paling banyak mana, 3, ya udah diambil 3 itu. Nah, mana yang bagus tergantung case-nya tadi. Kalau kalau ngukur jarak misalkan apa jarak absolut ya pakai ini Manhattan apa pakai Euclidean yang ini. Tapi kalau tadi ini dipakai untuk mandu orang menentukan jalan, ya nggak bisa pakai Euclidean, harus pakai jenisnya Manhattan gitu kan. Semua jalan-jalan apa karena belok-belokan jalan itu diikutin, nggak. Jadi yang diukur bukan hanya ini, tapi ke sini semua dihitung ini. Ya, oke. Ini sudah 9.35. Untuk materi ini kita sampaikan di sini dulu. Saya akan tunjukkan 2 contoh yang tadi saya janjikan sebagai pemantik supaya apa nih? Data mining itu mungkin juga bisa dibilang susah, tapi juga bisa juga dibikin mudah. Gitu. Yang jelas menarik. Nah, oke, saya akan contohkan ini ya. Tadi, oke, ini saya selesai, saya stop dulu. Oke, ini saya tutup. Saya akan tampilkan 2 hal. Ya. Satu adalah ini apa tuh namanya? Eh, Satu adalah menggunakan notebook tanpa harus install di komputer kita. Satunya lagi adalah belajar data mining tanpa pakai coding. Meskipun nanti tetap kita harus belajar coding juga bareng-bareng sama saya. Saya juga baru belajar. Oke, ini saya share lagi screen saya. Semoga kelihatan ya.
Ya, Pak. Oke, kelihatan ya? Oh, ini masih loading. Kecil banget, Pak. Boleh Ya, diperbesar, Pak. oke, saya bukakan contoh yang saya sudah bikin tadi. Oh ya, ini Software apa? saya salah ngambil screen. Kebetulan screen yang saya sajikan ini screen yang besar. Jadi ketika dilihat di itu malah kelihatan lebih kecil. Ini di sini deh. Nggak kelihatan, Pak. Ya, ini saya Belum. ganti. Ganti yang di share saya ganti. Oke, sebentar. Oh iya ya. Ada saya salah strategi tadi. Oke, ini kalau tampilan gambarnya kurang lebih seperti ini, sebentar masih. Ini gambarnya kurang lebih. Jadi ini saya pakai Google Colab. Untuk aksesnya gampang. Yang penting punya akun Google pasti bisa. Jadi caranya adalah masuk ke sini. Ke Google Drive kalian juga bisa. Kalian ke Google Drive, ya kan? Pas bikin news ini kan cuma ada ini nih, ya kan? Sini bisa more. Klik more. More di sini nanti ada Google Collaboratory. Kalau belum ada nanti bisa ini kan add connect more apps. Itu. Kalau saya klik langsung ngebuka Google Collabs-nya. Dan di sini bisa nyoba iseng-iseng apa tuh namanya coding tanda kutip ya pakai Python tanpa harus install. Karena kalau install kan tadi environment-nya harus cukup settingannya benar gitu kan, komputernya atau laptopnya. Ini enaknya kita bisa buka di mana saja. Contohnya nih misalkan ya, yang paling sederhana kan yang kita semua hafal, Hello World gitu kan bahasa yang selalu dipakai di semua bahasa pemrograman. Nah, ini langsung dieksekusi dari servernya Google. Nanti hasilnya langsung ditampilkan. Ini masih connecting ya. Ya, kekurangannya ya agak lambat. Nah, ini tadi kenapa agak lama? Karena tadi lagi minta data RAM-nya dulu dari Google. Ya, ini hasilnya. Dan saya tadi juga sempat nyoba beberapa, ya. Saya sempat nyoba beberapa ini. Ya, tadi saya sempat nyoba import data gitu kan. Ini berhasil tadi. Itu. Nah, ini tadi yang saya coba ininya. Jadi mau impor, mau segala macam. Dan data kita yang mau kita ini connect-kan juga bisa juga nanti. Ini salah satu apa tuh alternatif untuk nanti teman-teman kalau mau nyoba explore belum berani install atau belum bisa install tapi pengen nyoba tapi nggak berani ngambil resiko buang-buang waktu gitu kan langsung pakai Google Colabs. Nah, cara bukanya kalau nggak pakai gitu tadi bisa juga dari sini langsung aja ini Colabs ya kan. Apa mungkin nah Colabs Google gitu aja. Ini kan otomatis akan ini nih Google Colabs nih kita ketika klik langsung otomatis masuk di samping kanan sini pasti ini data kita ya kan ini data kita kalau mau bikin baru tinggal sini klik baru di sini ya kan new notebook udah otomatis kebuka bisa mulai coding atau nyoba-nyoba kayak tadi kapan kita melakukan ya untuk kelas kita mungkin masih belum dalam waktu dekat ini tapi kalau mau nyoba explore gitu kan silahkan. Nah ini sudah tersedia. Jadi asal kita punya koneksi internet selesai. Kalau dari HP jangan lah repot. Meskipun saya yakin juga bisa. Tapi kan ngetik dan ngezoomnya itu kan nggak nyaman ya. Ini satu ya. Jadi nanti bisa dicoba. Alternatif kedua, ini kalau ini kan perlu paham codingnya. Alternatif kedua itu saya
ini yang saya lakukan ketika pas kuliah kemarin, tugas-tugas big data, analitiknya saya juga kadang pakai ini. Ini tadi sore sebelum ini saya sempat bikin contoh. Ini nih. Ini sebenarnya saya bikin data mining ini prediksi nih. Ini aplikasi apa, Pak? Iya, Aplikasi apa? aplikasinya Orange. Ya, nanti jadi kalau mau download ini gratis open source ya. Dan dia perlu Python juga. Jadi dia bisa diinstal dari Anaconda, bisa juga install sendiri. Jadi ini nih, kalau nyari Orange Data Mining gitu aja. Ini Oh, ada dari webnya. Anaconda bisa, Pak? Dari Anaconda bisa. Jadi nanti tinggal klik apa gitu bisa. Atau Conda apa bisa. Karena dia satu paket dari Conda bisa juga. Oh, coba nanti. Ya, jadi kalau kok dia sudah tipe install Anaconda, Anaconda? itu dari apa namanya Anaconda Navigator, Iya. itu ada ininya, ada opsi untuk install itu. Kalaupun nggak kelihatan, tinggal googling aja. Nah, di sini kalaupun install, untuk installnya tuh nanti ada ininya, ada ini ngasih tahu tuh. Nih pakai Conda nih, ya kan? Conda install Orange 3, pakai pip juga bisa, ya kan? Kalau pip kan dari patternnya, ya kan? Kalau ini kan dari environmentnya Conda. Mau download langsung ini juga bisa. Saya udah nyoba di Mac bisa, nyoba di Windows dan di Linux bisa. Jadi kalau yang kalian punya Mac nggak masalah, yang punyanya Linux juga nggak masalah, Windows juga nggak masalah. Sama dengan pattern cara membeli. Pakai ini tadi juga sama sih, mau dimanapun itu bisa juga. Di komputer orang juga bisa kan gitu. Nah oke, saya tunjukkan contohnya gini nih. Ini enaknya apa nih? Cuman drag and drop aja. Jadi mau buka file apa, ya kan? Jadi ini kebetulan nih yang waktu itu pernah dan biasanya sering dipakai. Itu kan dan kalau saya lihat dari materi yang kemarin di share itu kan contoh data yang dikasih Titanic ya. Ya kan Titanic kan ada kelas. Jadi data penumpang yang kelas 1, kelas 2, ya kan atau kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 atau ekonomi atau apa. Kemudian nanti kru dia laki-laki atau perempuan, kemudian dia selamat atau enggak gitu kan. Dia apa aja. Nah, ini datanya. Dia selamat, dia kelas 1 dewasa atau apa anak-anak gitu kan, kemudian laki-laki atau perempuan. Ini udah populer kalau untuk orang belajar data mining biasanya pakai seperti ini. Maksudnya pakai data ini maksudnya. Nah, enaknya kalau pakai Orange itu kita udah nggak perlu manggil datanya, kita tinggal di sini pilih nih dataset apa. Beberapa contoh sudah ada. Tapi Ya kan? datanya kita harus bikin dulu ya, Pak? Kalau yang ini untuk ini nggak ada, ini nggak perlu, sudah ada. Jadi sekali kita install Orange sudah ada di sininya. Oh. Gitu. Jadi kita nggak perlu punya base data gitu? Betul, nggak perlu. Kalau pakai Orange ini enaknya sudah ada contoh data. Gitu. Bisa yang dari sini atau mungkin dataset. Kalau dataset itu dia download dari internet. Yang sering digunakan misalkan. Mana tadi? Jadi ketika diklik dia akan kebuka. Saya tadi salah. Ini sampai kliknya 2 kali. Tinggal diklik aja. Ini dataset apa nih? Contohnya nih. Belajar terkait dengan data tadi ada. Atau terkait dengan apa tuh namanya harga. Ini juga yang populer di dunia data mining atau data science. Apa tuh namanya? Eh, memperkirakan harga rumah gitu kan berdasarkan dengan ukuran. Ini ada. Ini kemudian tadi untuk dunia retail, ya kan terkait dengan orang biasanya beli apa gitu kan. Tapi ini data dari luar ya. Kemudian tadi Titanic atau di ini nih apa tuh namanya di kebun binatang. Jadi kalau kita nggak tahu nih ada binatang baru ini kira-kira dia termasuk kategori apa binatang yang mana gitu kan. Nah, kalau mau dibantu dengan data mining misalnya itu ini sudah ada contoh-contoh datanya. Enaknya kalau pakai Orange saya gitu. Jadi yang diperlukan adalah tinggal gini aja. Katakanlah saya mengambil datanya. Tinggal saya klik ini, ada nambah di sini nih. Tuh. Saya mau pilih, kalau mau buka data sendiri bisa juga. Bisa juga. Misalkan saya mengambil data apa gitu kan. Misalkan ini data mahasiswa nih, data mahasiswa ya. Kalau saya buka nih ada nih, oh kolomnya apa aja sih? Ada nama, email, segala macam. Ada berapa orang sih? 54. Ya kan? Kemudian ada berapa sih ininya? Ini nih. Oh dia nggak ada missing value segala macam. Ada. Udah. Kemudian kalau mau dibaca datanya seperti apa nih? Tinggal klik aja. Dan langsung buka. Oh ini datanya. Sesederhana itu. Nah, ini outputnya kurang lebih sama dengan kalau kita pakai coding. Cuman bedanya kita tinggal drag and drop. Ini tadi saya bikin nggak sampai 15 menit ini.
Jadi ini ada data, saya pilih karena datanya perlu diacak, ya kan kalau untuk data mining harus diacak datanya. Kalau enggak nanti datanya tadi nih, ini data awalnya ini kan ngurut nih, yang lolos semua nih, yang first class semua nih, ya kan? Kalau mau bikin prediksi ya kayak gitu bahaya. Kenapa? Karena kalau sampel yang diambil adalah yang lolos semua, nanti yang di bawah adalah yang nggak lolos, yang nggak selamat, ya nanti prediksinya banyak kan selamat. Makanya saya acak dulu nih, ada untuk ngacaknya nih. Kemudian datanya saya split nih, ya kan? Ini data yang diacak, ini beda nih sama yang datanya yang nggak diacak. Kalau dilihat paling atasnya beda, ya kan? Oh, kok piring sebelah. Yang ini dua dua. Nah, ya datanya yang paling atas nggak sama. Kenapa? Karena yang satu diacak, satunya lagi enggak. Itu kan ini kan yes no, ini yes yes. Ini yang data awalnya. Nah, kalau untuk data mining harus diacak dulu nih. Kalau enggak nanti bikin sampelnya, bikin modelnya nggak tepat. Kemudian mau bikin sampling nih. Saya perlu pisah, ya kan? Kan ada rule-nya. Misalkan 80, 20, atau mau 10, apa 70, 30, atau mau pakai apa cross validation, apa itu. Nah, kalau waktu sudah dibahas tinggal ingat-ingat, kalau belum ya nanti akan pas kita gilirannya nanti akan kita bahas. Tinggal kita pilih metode samplingnya itu 70 untuk sampel, 30-nya yang untuk apa tuh namanya? Tes misalkan, atau mau kita pakai bootstrapping atau cross validation dan segala macamnya, kita tinggal klik-klik aja, nggak perlu mikirin kode. Hasilnya ini saya tampilkan ini data yang untuk training atau untuk ini beta nih. Ini di sini ada 1541, kan 70% daripada ini tadi. Ini yang sisanya untuk testing. Ini cuma 660, 30% daripada 2000-an tadi kan. Dan seterusnya. Oh, kemudian saya bikin modelan pakai knife bias misalkan. Ada, ya kan? Pakai neural network, pakai tree, decision tree dan segala macamnya. Kemudian hasilnya seperti apa nih prediksinya? Ini ada prediksinya. Dan kita juga bisa langsung ketahuan nih, lebih akurat mana nih dari ketiganya tadi. Dari keempatnya, decision tree 0,68 sekian, ini kok hampir sama nih. Ya kan? Yang paling tinggi mana nih? Ya ini 11, 12 lah dari masing-masing. Ya kan? Kan waktu pas belajar sebelumnya kan ada ini kan? Pernah belajar ini belum? Prediksi, recall. Belum, Pak. Belum belajar Wah, itu. belum. Oke. Kalau gitu berarti nanti pas pas waktunya nanti. Artinya semua langsung diinikan ini. Bahkan ini langsung disajikan ini. Kira-kira orang ini lebih cenderung yes atau no, selamat atau enggak gitu kan. Menurut decision tree dia cenderung yes, selamat dia. Warnanya biru nih. Biru ini menggambarkan ininya, apa tuh namanya? Ini kan birunya lebih apa? Lebih panjang ya daripada yang merah. Gitu kan? Gitu. Maaf, maaf. Ini no maksudnya no. Jadi isinya adalah no, ya kan prediksinya adalah no. Dia dengan keyakinan sekian, 65% nggak selamat gitu. Ini data aslinya nih. Gitu. Itu per orang ya Pak ya datanya? Iya, data per penumpang tadi. Oke, Pak, saya mau tanya nih. Kalau misalnya ini kan tadi kan data penumpang ya, terus kan tadi kan kita bisa pakai misalnya kita punya file bisa ini sendiri ya. Iya, Nah, bisa diprediksi. misalnya saya punya data nih, saya kan kebetulan admin nih Pak. Nah, Hmm. saya punya data siswa yang sudah bayar dan siswa yang belum bayar. Hmm. Nah, cara kerjanya tadi kan upload datanya dulu tuh sesuai Hmm. nama file kita, terus selanjutnya apa Pak? Nah, bikin model. Oh, Jadi yang bikin gini, modelnya itu kita. sebentar, sepertinya yang sama inginkan bisa jadi yang Mbak Dina inginkan itu bukan kok prediksi, tapi laporan. Beda tuh. Jadi mau tahu nih orang ini sudah bayar atau Oh, belum gitu. iya, Gitu ya. maksudnya Kalau kan kalau kalau kayak itu tadi kan Bapak kan itu memprediksikan penumpang itu hidup atau enggak sebenarnya kalau kalau saya nangkepnya mungkin sama nggak ya gitu maksud saya. beda. Jadi prediksi itu untuk sesuatu yang belum pasti. Jadi gini, katakanlah gini nih. Mohon maaf nih, poinnya bukan bukan untuk omong besar nih. Contohnya gini,
Sebelumnya mungkin apa tuh namanya eh, di global sudah pernah ada nih dosen lulusan UI gitu kan. Tapi sebelumnya dia adalah apa tuh namanya sebelumnya S1-nya dia belajarnya adalah misalkan matematika atau yang lainnya lagi sebelumnya dia belajar komputer, ya kan? Yang sebelumnya belajar komputer kemudian mengambil S2-nya juga komputer ngajar di global sama-sama di UI ini, kan? Ternyata ngajarnya enak, mudah, jelas misalkan gitu. Satunya lagi nih, dia awalnya bukan komputer, kemudian ngajarnya ternyata tidak seluas yang satunya lagi. Kemudian ada guru dosen ketiga nih, contohnya saya baru masuk gitu kan. Kira-kira nih Pak Toto nih ngajarnya luas nggak kayak yang pertama tadi ya? Atau justru akan seperti yang kedua? Itu fungsinya prediksi. Gitu. Jadi ketika Oh, pas wawancara, misalkan oleh apa tuh namanya bagian akademik dan ininya bisa diperkirakan. Nah, atau kalau yang sempat kita bahas sebelumnya, contohnya adalah itu orang mengajukan kredit. Kira-kira orang ini bisa bayar nggak nih? Kira-kira bisa. Nah, jadi kalau seandainya tadi admin tadi mau apa tuh namanya membaca prediksi, itu bukan prediksinya sudah bayar atau belum. Kira-kira tanggal hmm. berapa dia nanti bayarnya gitu. Ya Oh, kan? jatuhnya Atau ke tanggal kira-kira pembayaran bulan ya? ini nunggak atau enggak. Saya bisa kayak gitu. Jadi gini loh. Misalkan suruh bikin prediksi nih, kan sudah punya data misalkan admin punya data 3 tahun misalkan, ya kan? Kan ada perilaku. Jadi data orang nama orangnya nggak disebutkan, tapi ada data Hmm. pokoknya gini, X dia begini, 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 eh, outputnya begini gitu kan. Jadi misalkan ini biasanya dia bayar tanggal apa misalkan ini, kalau misalkan dicicil ya misalkan ya, cicilan pertama Iya. itu tanggal 1, ya kan, cicilan kedua itu bulan ketiga tapi tanggal 5 misalkan, cicilan ketiganya lagi itu misalkan kan ada lompat bulan kan, bulannya lompat misalkan, nanti untuk mau bisa nggak prediksi nanti kira-kira dia akan lancar nggak cicilannya misalkan, itu mungkin bisa. Nah, itu tadi yang dibahas di awal tadi, kita perlu paham karakter datanya, kemudian kita mau data miningnya ke arah mana. Tapi kalau mau langsung ngambil kesimpulan, itu namanya bukan data mining, itu adalah report. Oh, Itu tapi query. pakai aplikasi Orange ini bisa Pak bikin report begitu. Enggak, ini untuk prediksi. Oh, Kalau khusus report prediksi itu aja. pakai BI. Sudah belajar business intelligence belum? Eh, BI-nya Udah, itu BI-nya itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya saya kurang paham sih. Oke, sebelum saya singgung, sudah pernah ngambil kelas business intelligence kan? Saya kelas bisnis intelijen, Pak. BI itu Ah, bisnis intelijen. iya. saya pernah Oke, dapat matkul doang, Pak. Matkul mana? Gimana Mas? Mas Bambang? nggak pernah belajar aja gitu, tapi di matkul BI Oh, semester. tapi feelingnya belum dapat. Masih belum, Pak. Masih belum paham sedikit. Oke. Iya. Ingat nggak itu tadi yang kayak saya tampilkan ini sekarang contohnya nih ya. Eh, Kalau saya misalkan gini nih, Bing COVID misalkan. Ini. Contohnya nih, ini adalah BI. Tadi kan saya sempat singgung data mining presentasi. Karena BI itu juga bagi apa ada irisannya dengan data mining. Cuman kalau BI itu sudah langsung ke hasil, jadi bukan lagi prediksi. Meskipun ada juga prediksi sih, tapi prediksi biasanya untuk ke depan. Ada apa ya, membaca trennya sih. Nah, ini adalah BI. Jadi ketika saya nyari misalkan Indonesia, yang ditajikan adalah sini Indonesia misalkan. Ketika Indonesia saya lepas, yang disajikan di sini bukan hanya Indonesia, tapi yang lain-lainnya juga. Kemudian ketika saya misalkan mau lihat di Amerika nih, ya kan, oh langsung dibaca nih Amerika nih. Amerika sebenarnya seperti ini. Itu adalah BI. Kalau data mining bisa kayak gitu nggak? Data mining bukan ke sana. Tapi BI ini hasil dari data mining sebelumnya gitu. Karena kan pola-polanya dibaca dulu nih. Ketika polanya dibaca kan itu udah menjadi reguler lagi kan. Ketika udah menjadi reguler disajikan ke BI. Jadi BI itu baca tren, kebetulan gini. Saya ada channel YouTube sih. Bukan promosi ya. Kebetulan dulu sebenarnya saya Apa sempat apa Pak biar kita sempat apa tuh nonton namanya juga. pengen coba bikin konten terkait dengan BI sama ERP gitu kan. Nah, jadi kalau BI itu sebentar, saya kebetulan ada sih, tapi ini sebenarnya rahasia ya.
Rahasianya apa ini terkait dengan pekerjaan. Oh, Kalau di kantor saya sehari-harinya aplikasinya bikin itu BI. apa Pak? FB. Kenapa? Yang tadi Bapak klik itu aplikasinya namanya? Oh Oh, enggak, kalau yang tadi kan ini ya, yang jadi BI itu bisa macam-macam kan, bisa di web atau apa nih. Ini contohnya ya, sebentar ya. Saya ambil contoh. Ini BI yang saya buat ini. Ini BI. Jadi ini kebetulan contoh misalkan ini mungkin nyambung yang Mbak Dina tanyakan tadi. Kalau saya menganalisis, ya kan, perbandingan antar proyek nih, mm-mm. cost-nya seberapa, ini langsung tahu nih proyek yang sekian ini paling tinggi cost-nya. Kemudian Wow. ini yang terlaporkan dan segala macam. Ketika saya klik, misalkan kebuka gitu kan, oh ini apa nih? Langsung kemudian saya drill down lagi dan seterusnya. Itu BI. Atau tadi Ini Bapak mencari pakai nama orang aplikasi misalkan, tertentu. ya atau mencari data orang tertentu misalkan gitu kan, siapa gitu misalkan. Data misalkan ini yang ada terkait dengan ini misalkan, dia langsung ngajikan semuanya datanya dia. Ini nyambung dengan yang tadi Mbak Dina tanyakan, dia sudah bayar atau belum, bayarnya kapan, Nah masih ini ada Pak, berapa. saya butuh ini. Pak itu di kelas BI itu. Ini aplikasinya apa Pak? Kalau ini saya pakai ClickView. Kita Nah, harus nanti download. ya sebenarnya pakai Google bisa juga. Pakai Google bisa juga. Cuman karena kelas kita kelas data mining, fokus di data mining ya. Nanti Iya Pak. kalau mau nanti apa tuh namanya silakan bikin apa? Bikin thread di kelas itu bisa. Jadi ini Bikin apa bisa Pak? ngezoomin. Jadi sebenarnya di pakai Google ada juga Google Data Studio. Nah, saya sudah pernah bikin tutorial bikin dashboard ya kan, bikin BI terkait dengan COVID-19 pakai Google Data Studio. Itu ada di sini nih. Nah, nanti tak kasih linknya. Ya, ini udah hampir jam 10. Ya. Oke, kesimpulannya. Ya, jadi yang ini tadi ini offset ya. Ini offset ini. Yang BI-nya offset. Jadi yang ini adalah data mining. Kalau punya resource bisa install sendiri di laptop atau komputernya, ya kan? Bisa install notebook. Tapi kalau nggak punya atau belum belum berani install, bisa pakai Google Colab, ya kan? Nah, untuk aksesnya tadi udah dicontohkan. Nanti juga kalau diperlukan nanti saya kasihkan di itu di mana? Di LMS nanti alamatnya atau caranya itu. Nah, alternatif kedua untuk data mining bisa menggunakan ini. Yang mana ini lebih mudah drag and drop, tapi sekali lagi meskipun ini mudah drag and drop, kalau idenya nggak kebayang, nggak bisa tahu nih urutan mau ngapain, ini pakai apa, ya kan, segala macam. Bahwa ini yang dikoneksikan yang mana nih, gitu kan? Ini kan ada pilihan ini, selected data atau segala macam, itu. Kayaknya harus paham dulu konteksnya. Nah, ini yang ini itu nguji pakai data yang dimiliki ini tadi. Nah, ini saya prediksi pakai data yang nggak ada datanya nih. Ini data survive-nya nih nggak ada isinya. Jadi kalau kita buka datanya ya, ya inilah fungsi prediksi itu. Nah, ini survival-nya tidak terisi. Justru kita mau memprediksi kayak tadi. Ini ada orang mengajukan kredit, umurnya sekian, laki-laki, ya kan, tinggal di daerah mana, segala macam. Kira-kira ini nggak nanti lancar nggak gitu kan? Di sini belum ada isinya lancar atau tidaknya. Tapi di modelnya sudah ada data yang sebelumnya. Nah, ini kemudian bisa diprediksi nih. Ini sudah ada prediksinya. Ternyata banyak yang nggak lolos nih, banyak yang nggak selamat. Data yang saya masukkan itu nanti diperkirakan nggak selamat apa itu namanya dari Nggak karangnya lancar Titanic pastinya. gitu kan. Dan di sini juga langsung kelihatan ini dari apa regresi, decision tree, naik bias segala macamnya. Ada sih yang di sini menurutnya dia nggak selamat, tapi di sini selamat. Ini juga selamat. Yang benar mana? Ya ini namanya prediksi. Ya dua-duanya menilai sesuai dengan model yang dia bikin. Karena ini kan belum terbukti orangnya tenggelam atau tidak gitu kan, sehingga tidak bisa disebutkan ini salah atau benar. Nggak, ini cuma prediksi. Jadi kalau ada data penumpang yang karakternya seperti ini tadi, dia kelas 3 perempuan dan sudah dewasa, itu diperkirakan tidak
Selamat. Gitu. Contohnya kayak gitu. Oke, saya rasa cukup udah jam 10. Sebelum saya cukupkan, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Cukup Pak, sudah jelas. Jelas ya. Jadi kira-kira Pak, saya menarik mau nggak ide? Menarik saya nggak mau data yang mining BI ini? tadi ya, Pak. Kira-kira apa mata kuliah data mining menarik nggak kira-kira? Menarik, Pak. Menarik kalau bahas sistemnya, Pak. Kalau apa? Menarik kalau misalnya tadi, Pak. Kayak ngerti, kayak kita pakai ini buat solve apa gitu. Nah, makanya harus hadir terus nih, ya kan? Kalau nggak hadir ya siap-siap nanti nonton YouTube yang diposting. Insya Allah nanti diposting di ini supaya bisa diakses. Cuma nanti tolong di feedback aja kalau ada yang mau apa Pak, ini kayaknya eh, ada yang perlu dipotong segala macamnya gitu kan. Ya, oke. Nah, eh sebenarnya BI sama data mining itu beririsan. Cuman memang cara nyajikannya beda. Gitu. BI lebih mature daripada data mining. Maaf, sebenarnya kurang lebih sih ini sih. Jadi kalau BI itu udah apa tuh namanya, sudah saklek seperti itu. Lebih ke apa tuh namanya? Dia membuat reporting, membuat analisis yang sudah disajikan kayak tadi, ya kan? Sajiannya itu sudah bagus seperti itu, tinggal klik-klik nanti kelihatan ininya. Kalau data mining itu lebih ke prediksi untuk memudahkan orang pas lagi mau kayak tadi. Kira-kira ini nanti ketika di admin, misalkan mahasiswa gitu ya, nganin mahasiswa, ini ada mahasiswa baru, namanya Sutoto, kemudian umurnya sekian, tinggal di sini, kemudian ternyata dia belum kerja, nanti bisa diprediksi nih kira-kira bayarannya lancar nggak gitu kan, contohnya kayak gitu. Atau kalau terkait dengan murid, misalkan kira-kira nanti lulus nggak gitu kan, kira-kira apa tuh namanya, rate lulusnya itu berapa persen sih dari satu angkatan itu bisa diprediksi. Pasti bener nggak? Kita nggak bicara pasti benar, tapi itu tujuannya adalah supaya dapat feeling. Ya, Kira-kira seberapa besar sih perkirakan. PR yang ya itu PR yang perlu apa tuh namanya di ini dilakukan oleh sekolah atau kampus gitu kan. Oh, misalkan soalnya dipermudah atau mungkin topiknya disedikitkan tapi dimatengin misalkan. Di antaranya maknanya untuk itu. Ya, Pak. Saya mau nanya Ya, lagi, Pak. Untuk silakan Mas Rian. kayak studi kasus gitu ntar ada nggak, Pak? Kayak misalnya kita nih ada satu masalah nih. Kita Hmm. bakal menyelesaikan pakai satu cara gitu, ntar Bapak kayak ngejelasin gitu, biar kita lebih nangkep gitu loh. Oh, kita belajar itu buat solve ini loh gitu. Iya, pasti. Makanya kenapa saya panting dengan menyajikan dua solusi ini, nanti arahnya ke sana. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin awalnya lebih mudah memang menggunakan orange ini. Kenapa? Saya contohkan, bisa ngikutin kan, bisa menduplikasi. Bisa. Kemudian baru dipahami, oh ternyata maksudnya begitu, gitu kan? Itu. Nah, kemudian tapi kan kalau mau ahli data mining ya harus bisa coding dong, ya kan? Tapi kan codingnya mau ngapain kan? Oh, awalnya datanya dibaca, kemudian diacak, kemudian disampling, kemudian nanti dibikin ininya nih, ini sebenarnya cuma untuk ini aja sih, untuk menunjukkan aja, ini nggak harus ada nih. Kemudian dibikin modelnya pakai apa nih, neural network atau pakai bias dan segala macamnya gitu kan. Habis itu apa nih, diukur apa akurasinya segala macamnya. Nah, kalau sudah punya karena pemahaman kerangkanya, kita mau demo itu akan lebih mudah terarah. Dan bayangan saya justru gitu, nanti mungkin apa namanya UTS, UAS, jadi nggak usah ada ujian tertulis, bikin laporan kayak gini, tugas kelompok gitu kan, misalkan dibikin kasus, rencana saya gitu. Jadi ada kasus nih, contohnya misalkan sekarang data COVID-19 misalkan, ya kan? Itu kan bisa dibagi per provinsi, bisa dibagi per negara, bisa dibagi per apa. Nanti dibagi tugas satu apa dibagi kelompok, ya kan? Satu kelompok ada misalkan berapa orang, saya belum bisa bilang 3 atau 5 atau berapa. Kalau kebanyakan nanti banyak penumpang gelap. Kalau terlalu sedikit, kadang nggak kepegang, ya kan? Nah, mungkin nanti saya perlu dapat sharingan nih dari teman-teman sebelumnya, itu biasanya seperti apa? Tugas kelompok atau tugas mandiri, gitu kan? Yang jelas tugas kelompok itu juga penting supaya apa? Berlatih bersosialisasi, berlatih mengelola tim, ya kan? Kemudian juga berlatih troubleshooting, apa istilahnya, brainstorming bareng-bareng dan ngajarin yang lain, gitu. Yang tadinya tahu ngajak teman yang ngerjain itu bisa jadi tahunya 2 orang, 3 orang atau satu tim ini.
Itu. Berlaku Biasanya kapan? kalau sebelumnya seperti apa? Selama kuliah udah berapa semester nih? 5 sama Udah 5. semester Nah, sekarang. itu tugas-tugas biasanya seperti apa? Tujuh. Jadi nggak berdua mata kuliah apa? Ya, ada yang kelompok, ada yang mandiri sih, Pak. Tergantung ininya apa? Tergantung bebannya. Kalau misalnya hot kan nggak bisa sendirian, Pak. Kalau kalau saya waktu di UI dulunya ada. Jadi awal itu tugas mandiri untuk menangkap pemahaman masing-masing. Jadi kita Iya. bisa kebayang nih daya serapnya seperti apa sih? Oh, saya terlalu jauh nih ngajarinya, gitu kan. Yang kedua, terkait dengan tugas bikin seperti ini harus kelompok, ya kan? Karena apa? Karena nanti endingnya adalah bikin laporan. Laporan tadi apa? Tujuannya supaya tadi orang paham. Dan dari laporan tadi bisa diukur nih kira-kira paham atau enggak, sejauh mana pemahamannya gitu kan. Dan seperti tadi yang Mas Rian ini kan akan membuat lebih punya sense gitu kan. Nah, cuman bedanya kalau pakai Orange ini kan datanya data yang di luar negeri nih. Mungkin konteksnya kurang dapat. Nah, nanti kita bikin contoh yang di dalam negeri. Saya sempat pernah bikin itu analisis ini apa namanya, tapi waktu itu bukan data mining ya, tapi pakai BI. Itu ini sebaran jamaah haji gitu kan. Jadi kalau di Banten itu kira-kira berapa tahun sih? Itu lebih cepat atau lebih lama daripada provinsi mana segala macam itu bisa di kan lebih lebih ini kan lebih lebih bisa punya feeling gitu kan gitu. Nanti akan ada, insya Allah akan ada. Makanya saya lagi mempertimbangkan mungkin materinya nggak terlalu banyak, tapi yang paling sering dipakai apa. Kemudian kita nyoba praktek, kemudian kita coba tangkap pemahamannya, kemudian dikuatin lagi, kayaknya ke sana nanti. Iya, Pak, mending kayak gitu sih, Pak. Jadi kita ahli dalam 1 atau 2, yang penting itu bisa. Terus tahu juga sih yang lainnya, cuman nggak terlalu harus kan. Maksudnya terlalu harus semua dibahas, akhirnya malah nggak jadi masuk apa-apa gitu. Oke, jangan sampai kelas BI tapi BI masih roaming gitu ya. Iya, tadi saya baru sekarang ini Pak, baru pertama kali banget tahu ngelihat data yang seperti Bapak tadi unjukin itu. Oke, BI semester berapa? Saya semester 5. Teman-teman ngajarnya di semester 5 Malang BI. semua, di sini rata-rata semua semester 5. Harusnya saya tuh yang ngajar semester lalu. Oh, semester 4, Bapak. Enggak, Tapi kita belum ada matkul itu, Pak. Belum ada matkul bisnis intelijen itu. Oh, belum. Belum ada. Oh, Nanti karena kalau saya waktu misalnya itu, jadi pertama kali saya diminta untuk ngajar oleh Pak Rahmat itu justru BI. Cuman harinya nggak cocok, saya nggak bisa. Oh, mungkin Bapak untuk yang itu ya, pemrogram yang itu ya, Pak ya, jurusan baru ya? Oh, enggak. Sebelum ada jurusan baru, semester lalu. Semester lalu diminta hari Selasa malam, saya nggak bisa. Semester lalu. Untuk mata kuliah BI, tapi saya nggak tahu kelasnya yang mana. Yang jelas malam. Oke, kayaknya udah terlalu panjang lebar nih. Nanti ini. Oke, cukup sekian. Pastikan semua udah ngisi absensi, ini udah pesertanya tinggal separuh nih. Mohon maaf ya. Ini offset 10 menit. Jadi tadi udah kita flashback terkait dengan definisi dan juga terkait dengan data. Nah, nanti mungkin minggu depan kita langsung lompat-lompat aja nih terkait dengan pola data mining dan bikin 1-2 sampel. Kemudian nanti pertemuan berikutnya atau mungkin kalau memungkinkan minggu depan juga mulai praktek-praktek kayak gini. Oke, mungkin itu dulu. Mohon maaf sudah korupsi 10 menit. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Linknya insya Allah akan sama. Pakai link yang ini tadi untuk Google Meets-nya. Nanti akan tetap saya post di ini juga di LMS. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.